kursi, alam semesta mata. Allah nyuruh bahwa yang harus kita pelajari itu adalah meja, kursi, alam semesta, matahari, energi terbarukan, mobil, motor, dan sebagainya. Lalu apa yang sekarang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ngegibahin masalah-masalah zat Allah. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Ya tahu, saya pikir pernyataan itu tuh terlalu mudah dipahami, saya pikirnya. Jadi saya nggak usah berpikir tentang begini dan begitu. Saya yakin pernyataan saya itu adalah pernyataan yang mudah untuk dipahami bersama. Ya mohon maaf gitu loh, Anda kan yang menantang saya. Ayo, Baraya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengilmiahkan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin Baraya semuanya itu? Tapi beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Semangat. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua, terkhusus dari Kaira Publishing telah hadir di antara kita, Bapak Nuruddin dan juga Bapak Guru Gembul yang akan mencoba membuka tabir perbincangan tentang saintifik atau ilmiah yang mungkin sebagian orang menjadikan itu sebagai polemik. Nah, sebagai awal, saya ingin dari kedua belah pihak, ini kelihatan serius banget. Pastinya memang tajuknya memang diskusi atau debat publik, tapi mungkin rasa kata membawa rasa, jadi lebih sifatnya diskusi. Jangan sampai terbawa emosi gitu kan. Jadi prinsipnya kita seperti mengosongkan gelas untuk memastikan jangan sampai kita menjadi sok pintar tanpa memberi ruang kebenaran yang datang dari luar itu kan. Oke, tentu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Pertama ada Bapak Muhammad Nuruddin LCMA, beliau adalah penulis buku dan juga pengasuh Pondok Pesantren Darul Arham. Kemudian yang kedua ada Pak Guru Gembul, beliau adalah tokoh publik, penulis dan juga aktivis di media sosial yang menyuarakan tentang ide-ide kebaruan dari beliau. Nah, kita akan kembali ke tema. Bisakah kesahihan akidah Islam dibuktikan secara ilmiah? Nah, ini tentu kita coba pastikan nanti presentasi dan juga tanggapan dari kedua narasumber masih berada di ruang yang sama, artinya topiknya sama itu tentang kesahihan akidah Islam. Nah, tentu saya ingin mendorong kepada beliau berdua untuk memastikan di awal menyampaikan tentang definisi-definisi terlebih dahulu itu kan, agar kita mempunyai kesepakatan konsensus, atau takutnya kita bicara panjang tapi tidak berangkat dari terma atau definisi yang sama itu kan, walaupun tidak menutup kemungkinan ada perbedaan. Saya kira itu biar lebih cepat. Untuk pertama akan ada presentasi materi dari Pak Nuruddin kurang lebih 40 menit, maaf maksimal 40 menit. Sekarang jam 9.11 berarti sampai jam 9.51 ya. Oke, sebelumnya kita kasih aplaus untuk kedua narasumber. Pertama silakan Pak Nuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Yang saya hormati Pak Yusuf Arbi sebagai Direktur Kaira Publishing, para tamu undangan, Pak Guru Gembul, Bapak Moderator, Mas Faik, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Hari ini kita akan berdiskusi secara ilmiah menyangkut tema yang saya kira sangat penting ya. Dan ini kesempatan karena di luar sana banyak orang-orang yang kerap kali memposisikan iman atau doktrin keimanan dalam agama itu sebagai sebuah penerimaan subjektif semata. Hanya sebatas dogma, bukan sesuatu yang bersifat ilmiah. Sekarang itu, hadirin sekalian, kalau kita menyebut iman sebagai sesuatu yang ilmiah, banyak orang terheran-heran. Saya duga itu adalah efek dari hegemoni epistemologi kaum sekuler ya, yang kerap kali membatasi pengetahuan pada pengetahuan indrawi semata. Dan sayangnya epistemologi semacam ini kita jumpai di beberapa kampus Islam dan para pelajar muslim menganut epistemologi semacam ini. Nah, Pak Guru Gembul itu hanya salah satu dari sekian banyak orang yang kerap kali memandang keimanan itu sebagai sesuatu yang doktrinal, subjektif, dan tidak ilmiah. Anda mungkin menyimak beberapa pernyataan beliau beberapa minggu belakangan ini, di mana beliau mengatakan akidah itu bukan sesuatu yang ilmiah. Kemudian beliau juga mengatakan, di podcast yang terakhir saya simak, bahwa ada atau tidak adanya Tuhan itu sama saja dari sisi ilmiah.
Bahkan beliau secara lebih ekstrim mengatakan akidah itu, saudara-saudara sekalian, itu haram diilmukan. Betul Pak Guru? Haram diilmukan. Saya kira ini pernyataan serius, tidak apa-apa. Yang penting kita harus pertanggungjawabkan ungkapan-ungkapan ini dengan argumentasi ilmiah juga. Jadi ketika Anda mengatakan akidah itu tidak ilmiah, kita berhak untuk bertanya apa argumen ilmiah di balik kesimpulan itu. Nah, Pak Guru Gembul punya persepsi bahwa sesuatu yang ilmiah itu harus bersifat indrawi, harus bersifat empiris. Penting dicatat teman-teman sekalian, kita semua sebagai sarjana muslim, sebagai para pelajar muslim secara khusus, kita tidak mengingkari keilmiahan pengetahuan indrawi. Jadi jangan kita berdebat menyangkut sesuatu yang kita sepakati. Kita sepakat, pengetahuan indrawi itu pengetahuan ilmiah, pengetahuan empiris pengetahuan ilmiah. Jadi saya nggak perlu bukti ilmiah, apa buktinya gula itu manis, garam itu asin. Itu semua sudah kita terima sebagai sebuah kebenaran. Yang kita persoalkan adalah pembatasan. Bahwa yang ilmiah itu hanya yang indrawi semata. Nah, saya mengklaim, dan klaim ini berbeda dengan pandangan beliau. Ya, berbeda artinya kita harus pertanggungjawabkan. Bukan hanya pandangan itu berbeda, kemudian kita persilahkan, nggak begitu. Dalam diskusi ilmiah, setiap yang berbeda itu harus siap diuji. Sekarang saya berharap di sini ada akademisi, ada para mahasiswa. Kalau ada uraian saya yang tidak terbukti ilmiah, mari kita tolak sama-sama. Begitupun sebaliknya, kalau ada klaim serupa dan terbukti tidak ilmiah berdasarkan argumen ilmiah, mari kita tinjau ulang pandangan itu. Baik, kawan-kawan sekalian, ada dua persoalan inti yang menjadi titik tengkar atau mahal niza dalam persoalan ini. Satu, apakah pengetahuan ilmiah itu hanya terbatas pada pengetahuan empirik? Itu satu. Jadi saya berharap diskusi kita tidak melebar kemana-mana. Yang kedua, apakah akidah Islam itu bisa dibuktikan kesahihannya secara ilmiah? Tentu saja. Manakala kita mengklaim akidah Islam itu ilmiah, harus jelaskan ilmu itu apa. Nah, nanti Anda akan melihat, saya sudah sediakan, mohon panitia dipersiapkan, 24 slide, itu kutipan, argumen dari berbagai sarjana muslim, klasik maupun kontemporer, termasuk sarjana barat, untuk mematahkan pandangan yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul itu, bahwa yang ilmiah itu harus bersifat empirik saja. Oke, langsung slide nomor 2, Mas. Hadirin sekalian, sebelum saya mulai argumen saya, Anda perhatikan, saya sengaja membawa dari rumah kitab yang sangat tipis. Lihat, ini kitab sangat tipis ya, namanya Jauharatut Tauhid. Penulisnya itu seorang sarjana Mesir, namanya Ibrahim Al-Laqani, seorang ulama besar, dihafal di berbagai pesantren. Kitab tipis. Tapi Anda tahu nggak? Kitab ini disyarah oleh penulisnya, namanya Al-Laqani ya, silakan searching di Ibrahim Al-Laqani. Disyarah oleh penulisnya sebanyak 4 jilid, judulnya Umdatul Murid, 4 jilid. Syarah yang kedua, Talkhisut Tajrid, 2 jilid. Syarah yang ketiga, Hidayatul Murid, 2 jilid. Satu kitab tipis ini bisa diperinci sedemikian. Saya baru bicara tentang karangan syarah penulisnya, belum dengan karangan Ibrahim Al-Baijuri punya Tuhfatul Murid. Anaknya Ibrahim Al-Laqani, Abdus Salam, punya syarah juga Ithaful Murid. Belum dengan ulama Indonesia ada yang mengarang syarah Jauharatut Tauhid, namanya Syekh Abdul Fadl As-Senori, Ad-Durrul Farid, kitab tebal sekitar 500 halaman. Saya belum bicara tentang kitab Al-Mawaqif yang 5 jilid, Syarah Mawaqif karya Jurjani, Syarah Taftazani 5 jilid, Abkarul Afkar 5 jilid, Ar-Razi punya kitab Nihayatul Uqul 4 jilid. Ar-Razi juga punya karangan kitab Al-Matalib Al-Aliyah 9 jilid. Jadi kita itu punya hazanah teologi Islam yang sangat kaya, lalu sekarang tiba-tiba kita dikagetkan dengan ungkapan Guru Gembul, akidah itu bukan ilmu. So, kalau seandainya akidah bukan ilmu, ulama itu ngapain? Imam mereka itu melakukan kebodohan, dengan menghabiskan waktu mengilmukan sesuatu yang bukan ilmu, atau ungkapan Guru Gembul itu yang asal-asalan. Dan sekarang mari kita buktikan sama-sama mana sebetulnya yang ilmiah itu. Saya ingin memulai dari Al-Ghazali terlebih dulu. Ingat perkataan Guru Gembul yang mengatakan bahwa akidah itu bukan ilmu. Abu Hamid Al-Ghazali, perhatikan di Al-Mustasfa min Ilm Al-Usul, dia mengatakan bahwa akidah itu adalah inti atau fondasi dari seluruh keilmuan Islam. Fal ilmul kulli minal ulumi diniyah huwal kalam, wasairul ulum minal fiqh wa usulihi wal hadis wa tafsir ulum juz'iyah. Saudara-saudara sekalian, Al-Ghazali mengatakan ilmu kalam atau ilmu akidah itulah fondasi dari seluruh keilmuan Islam. Yang lain itu ilmu cabang semuanya. Jadi tafsir, hadis, fikih, usul fikih itu ilmu cabang. Akidah itu ilmu yang paling pokok dalam agama. Artinya, kalau Anda mengingkari keilmuan akidah Islam, secara tidak sadar Anda ingin meruntuhkan semua bangunan keilmuan Islam. Karena dia adalah fondasinya. Al-Ghazali mengatakan begitu. Dan sangat logis saudara-saudara sekalian. Mufassir itu menjelaskan makna Al-Quran.
Tapi buktikan dulu Quran itu firman Tuhan atau bukan. Tugasnya teolog, tugasnya ilmu kalam. Muhaddis memverifikasi hadis Nabi, sahih atau dhaif. Tapi buktikan dulu Muhammad SAW itu Nabi atau bukan. Tugasnya teolog. Itu fondasi keilmuan Islam. Sementara guru ngumpul dengan sangat enteng mengatakan bahwa ilmu akidah itu bukan ilmu. Lalu kalau begitu, tafsir, hadis dan segala cabangnya, berbagai karya, risalah, tesis, disertasi, bukan ilmiah dong kalau begitu konsekuensinya kalau akidah tidak ilmiah. Satu. Kemudian saya ingin mengutip seorang sarjana yang sangat dihormati di mata dunia, Grand Sheikh Al-Azhar. Silahkan slide nomor selanjutnya, nomor 3. Oke, guru kumpul mengatakan akidah tidak ilmiah kan? Dan banyak orang di luar sana mengatakan keimanan itu bukan sesuatu yang ilmiah. Grand Sheikh Al-Azhar, perhatikan saudara-saudara sekalian, ini seorang ahli filsafat, ahli akidah, pernah belajar di barat Grand Sheikh Al-Azhar ini. Sekolah di Al-Azhar, Al-Azhar Tulen, Azhari Tulen. Beliau imam pimpinan tertinggi di Al-Azhar. Lihat, saya bacakan ungkapan yang penting, yang relevan dengan tema kita. Wa yufham min qawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah annal aqidah hiyal ilm. Dipahami dari firman Allah Ta'ala, fa'lam. Pak Guru, ada ayat dalam Al-Quran bunyinya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya apa? Artinya klaim tiada Tuhan selain Allah yang merupakan kredo ajaran tauhid itu harus didahului oleh pengetahuan, bukan penerimaan subjektif. Kalau iman itu hanya penerimaan subjektif, asal percaya, terus apa gunanya kita belajar akidah? Apa gunanya para ulama mengarang ribuan jilid itu? Kalau seandainya iman hanya sebatas percaya, selesai, buat apa kita memaparkan argumen, mengkritik argumen, kritik atas kritik argumen dan seterusnya? Sia-sia saja. Jadi karena kesadaran Al-Quran memerintahkan kita mengetahui, ulama mengarang kitab kalam sedemikian berlimpah itu. Annahu la ilaha illallah, annal aqidah hiyal ilm, wa annahuma mutasawiyan fil mafhum. Akidah dan ilmu itu setara dalam konsepnya. Jadi dalam Islam gak ada dikotomisasi antara akidah dengan ilmu. Akidah itu ilmu, ya ilmu itu akidah. Perhatikan, ilmu itu apa? Ini kalau Anda baca kitab-kitab kalam, Anda akan temukan definisi yang disebutkan oleh Grand Sheikh Al-Azhar ini. Perhatikan saudara-saudara sekalian, apa itu ilmu? Wa yu'arrifuna al-ilma bi annahu al-i'tiqad al-jazim, al-mutabiq lil waqi' an-nashi' an dalil. Kita bicara akidah itu ilmiah atau tidak? Ilmu itu apa? Itu jawabannya. Keyakinan yang bersifat pasti, yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan realita, yang terlahir dari adanya bukti, dalil. Jadi Islam, mohon maaf dengan seluruh penghormatan kita kepada umat agama lain, tidak mengenal namanya dogma asal percaya aja. Semuanya harus ada dalilnya. Dan harus diuji dalil itu secara ilmiah. Kalau tidak ilmiah namanya bukan akidah. Siapa yang mengatakan begini? Grand Sheikh Al-Azhar. Dan Anda perhatikan kalau di Al-Quran itu, tadi ini bahasan ilahiyat ya. Jadi akidah itu kalau kita belajar akidah ada 3 pembahasan utama. Semua kitab-kitab akidah itu intinya ada 3 pembahasan utama. 1 ilahiyat seputar ketuhanan, 2 nubuat, 3 sam'iyat. Perhatikan. Menyangkut ilahiyat, Quran mengharuskan kita mengetahui, mendasarkan akidah ketuhanan pada ilmu. Itu ayat Al-Qurannya. Bagaimana dengan akidah kenabian? Sama. Al-Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalian tuh kalau ragu dengan kenabian Nabi Muhammad, ragu dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, coba Quran mengatakan apa? Ya sudah, terserah kamu, itu masalah iman. Apa Quran mengatakan begitu? Enggak. Quran minta bukti. Ayo buktiin. Kasih 1 surat saja. Surat paling pendek itu kan surat Al-Kautsar yang 3 ayat itu. Coba itu manusia sepanjang zaman ditantang, datangin 1 surat yang semisal kefasihannya, kedalamannya, keindahannya seperti Al-Quran. Bisa enggak? Al-Quran minta bukti. Anda kalau ragu dengan Nabi Muhammad, menganggap kenabian itu hanya sebatas keimanan dan dogma saja, ayo. Quran mengatakan begitu. Itu menyangkut kenabian, harus ada buktinya. Menyangkut sam'iyat, hal-hal gaib. Perhatikan, di Al-Quran dikatakan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi mengatakan, enggak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Surga itu hal gaib kan? Masuk surga itu hal gaib. Kalau iman itu bersifat subjektif, dalam arti penerimaan doang, seperti yang dikatakan Pak Guru Gumul, ya sudah dong. Terserah kamu ngimani begitu. Saya mengatakan orang muslim masuk surga, kamu mengimani orang Kristen masuk surga, selesai dong. Enggak begitu. Tahu nggak Quran mengajarkan apa? Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka. Lanjutannya apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalian kalau benar kasih buktinya. Jadi logis nggak, saudara-saudara sekalian? Saya mau nanya dengan akal sehat semuanya. Logis nggak kitab suci yang minta bukti sama umat agama lain, mendasarkan akidahnya harus pada pengetahuan, tiba-tiba dikatakan bahwa akidah itu nggak harus berdasarkan ilmu? Sangat tidak logis. Dan Quran itu mengkritik orang yang bertaklid. Sampai sekarang itu terdapat perbedaan pendapat ulama bagaimana seorang iman yang muqallid, iman orang yang bertaklid, sah atau enggak. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Jadi kalau Anda beriman ikut-ikutan saja, iman Anda itu enggak sah. Dipertanyakan sama ulama. Kalau iman itu hanya bersifat subjektif semata, enggak usah ada perdebatan itu. Betul. Di Quran mengkritik orang-orang kafir itu yang bertaklid itu dikritik dalam Al-Quran. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang diturunkan oleh Allah.
Mereka mengatakan apa? Lihat dikatakan nanti ini. Wa idza kuntum ta'lamun qalu bal nattabi'u ma alfaina. Kami mengikuti apa yang diajarkan oleh bapak-bapak kami saja. Hanya mengikuti saja. Tahu enggak baca jawaban Al-Qur'an apa? Awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Bapak mereka enggak mikir apa? Ya Al-Quran mengajak kita untuk mempertanggungjawabkan semua klaim keimanan itu dengan dalil dan bukti. Lalu atas, saya pengen tahu ayat apa yang diajarkan oleh Pak Guru Gempul itu mengatakan iman itu hanya sebatas klaim subjektif saja. Tidak usah ada dalil, tidak usah ada bukti ilmiah. Baik. Beliau mengatakan akidah tidak ilmiah itu saudara-saudara sekalian karena sejak awal sudah terjebak pada persepsi kaum empiris bahwa yang ilmiah itu harus bersifat indrawi saja. Padahal kalau Anda mengkaji filsafat ilmu, pengetahuan indrawi itu tidak akan pernah bisa dibuktikan kesahihannya tanpa pengetahuan rasional. Jadi di balik pengetahuan empiris itu ada pengetahuan yang bersifat aksiomatik, doruri dalam bahasa Arab, yang dia melandasi keabsahan segala pengetahuan kita. Saya akan paparkan itu nanti. Dari mana landasannya? Lihat. Seorang sarjana yang sangat dihormati di Syam, lanjut. Saya saja Grand Al-Azhar ya. Lihat. Pak Guru Gumpul mengatakan bahwa Tuhan itu ada atau tidak sama saja dari sudut ilmiah. Lihat. Ini seorang ahli akidah yang sangat dihormati di dunia Islam, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Saya bacakan teksnya dalam bahasa Arab. Lihat, yang saya kasih garis bawah, wujudullahi azza wa jal da'wa ilmiyah. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah klaim ilmiah. Siapa yang mengatakan begitu? Bukan saya, tapi seorang ahli akidah yang sudah punya keilmuan yang matang tentunya, karena karyanya dihormati. Lihat, ulama itu tahu saudara sekalian, Tuhan itu bukan bersifat indrawi. Jadi keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan secara indrawi. Kita semua mengakui itu, tapi itu nggak menghalangi mereka untuk mengatakan bahwa keberadaan Tuhan itu ilmiah. Kenapa? Tata'allaqu minal ilm bijanibil la yakhda'u litajribah wal musyahadah. Jadi pengetahuan tentang keberadaan Tuhan itu bukan berasal dari pengetahuan yang bersifat empiris, bersifat indrawi, musyahad. Jadi kita sepakat, lalu dibuktikan dengan apa? Anda mengatakan keberadaan Tuhan ilmiah itu secara rasional. Pengetahuan rasional. Kita akan debat soal epistemologi dalam hal ini, apakah benar pengetahuan empiris itu bersandar pada pengetahuan rasional. Oke? Nah, tadi saya katakan bahwa pengetahuan empiris, semua pengetahuan manusia sebetulnya, bukan hanya pengetahuan empiris, itu bersandar pada pengetahuan yang bersifat aksiomatik. Oke, lihat. Di antara pengetahuan yang bersifat aksiomatik itulah pengetahuan tentang hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Saudara-saudara sekalian, maaf saya berikan contoh yang sangat sederhana sekali. Karena Pak Guru Gumpul mengatakan keberadaan dan ketiadaan Tuhan itu sama saja secara ilmiah. Anda lihat pulpen ini? Ini barang sederhana sekali. Saya mau tanya sekarang, mana logika yang masuk akal? Pulpen ini ada yang buat atau pulpen ini mengadakan dirinya sendiri? Oh, jelas, jelas, jelas. Mana yang lebih masuk akal? Bangunan ini ada yang menyusun dengan bangunan ini menyusun dirinya sendiri. Mana yang lebih masuk akal? Jelas ada yang menyusun. Tahu nggak kenapa kita mengamini itu? Karena nalar sehat kita sejak awal sudah mengamini hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Gak ada ceritanya ada akibat tanpa sebab. Every effect must have a cause. Likulli ma'lul labudda lahu min illah, likulli musabbab labudda lahu min sabab. Itu para filsuf muslim sejak berabad-abad mengatakan begitu. Ini lihat saya kutipannya. Grand Al-Azhar lagi mengatakan, slide selanjutnya maaf Mas. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Lihat, al-haqiqatul lati la yatajahaluha ahadun wa in zama anna laysat kadzalik ya anna mabda al-illiyah, hukum kausalitas, la yumkin inkaruhu la ala mustawal ilmi wa ala mustawal fikri. Jadi hukum kausalitas enggak bisa diingkari. Itu hukum yang bersifat aksiomatik di mana orang mengakui itu. Jadi kalau Anda mengatakan pulpen ada yang buat, ruangan ada yang menyusun, laptop ada yang buat, kok bisa-bisanya ketika bicara alam semesta Anda mengatakan oh Tuhan ada atau tidak sama saja. Justru lebih logik ketika kita mengatakan alam itu ada sebabnya dan yang menyebabkan alam itu bukan dirinya, tapi sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Itulah yang dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan. Jadi pembuktian keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa melalui apa? Hukum kausalitas. Saya mau bertanya sekarang kepada semua yang ada di sini, ada nggak saintis di alam semesta ini yang nggak percaya dengan hukum sebab akibat? Tidak ada, tidak ada. Dia kalau nggak percaya hukum sebab akibat, nggak bakal bisa neliti. Dokter itu nggak mungkin bisa menghasilkan apa? Dia menganalisis penyakit, menghasilkan obat, nggak mungkin. Farmasi-farmasi itu nggak bakal ada. Mereka bikin obat karena tahu penyakit itu ada sebabnya, gitu loh. Di saintis pun mengakui keabsahan kausalitas sebagai hukum ilmiah, sebagai pengetahuan ilmiah. Dan keberadaan Tuhan bisa dibuktikan dengan kausalitas itu. Lanjut. Dan kausalitas bukan hukum indrawi. Perlu kita catat. Enggak, sebelum itu Mas. Sebelum itu. Oke. Nah ini perkataan Syekh Ramadan Al-Buti. Kullu haqiqah ilmiah mahma daqqat labudda an ta'tamir fi nihayatil amr ala haqiqah daruriyah. Setiap pengetahuan ilmiah, fakta ilmiah pada akhirnya harus berakhir pada pengetahuan yang bersifat aksiomatik. Itu pengetahuan rasional itu. Hukum kausalitas, hukum non kontradiksi. Saya beri contoh Pak Guru Gumpul. Kalau Anda mengingkari hukum, kalau Anda mengingkari pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah, Anda tidak akan pernah berpikir bagaimana caranya.
Saintis tidak akan pernah bisa menelurkan penelitian sama sekali. Lihat, kalau dokter mengatakan kepada Anda, Bapak, Anda didiagnosa punya penyakit diabetes. Kontradiksinya apa? Anda tidak terkena diabetes dong. Masuk akal nggak kalau misalnya kita mengatakan orang terkena diabetes tapi tidak terkena diabetes? Ya nggak logik dong. Masa dikatakan orang terkena diabetes tapi tidak terkena penyakit diabetes? Masuk akal nggak kita mengatakan bahwa Pak Guru Gembul itu manusia tapi juga bukan manusia? Itu mustahil. Dan pengetahuan empirik nggak akan bisa membuktikan kemustahilan itu. Karena konsep kemustahilan sendiri bukan konsep indrawi. Nanti akan kita bahas ya secara lebih terperinci kritik atas mazhab empirisme. Itu sebagai bukti-bukti tekstual bahwa apa yang saya katakan itu apa yang dikatakan oleh para sarjana muslim lintas mazhab. Sekarang ada tokoh Syiah, lihat. Tokoh Syiah Bakir Sadar, tokoh Syiah. Falaula mabda'ul aliyah wa qawaninuha lama amkana isbat mawdu'iyatil ihsas wala syai'a min nadhariyatil alam wa qawaninihi. Kalau tidak ada hukum kausalitas, enggak akan ada itu objektifikasi pengetahuan indrawi, juga tidak akan ada teori-teori ilmiah sama sekali. Iya jelas. Sebagai bukti bahwa sesuatu yang ilmiah itu tidak selamanya bersifat empiris. Indra Anda tuh nggak bisa berkata apapun gitu loh. Kecuali sebatas mengkonsepsi saja, tidak bisa menjustifikasi. Kalau sudah justifikasi itu levelnya rasional sudah. Ada kausalitas di sana, ada hubungan kontradiksi di sana. Lanjut. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dalam epistemologi Islam yang diperkenalkan oleh para sarjana muslim, perantara pengetahuan itu nggak cuma indra. Ada juga akal, ada juga khobar shadiq. Loh, kenapa begitu? Ya karena apa yang kita ketahui itu nggak selamanya lewat panca indera. Yang kita ketahui itu ada kalanya berupa pengetahuan rasional yang bersifat aksiomatik, terlepas dari pengetahuan indrawi. Bahkan dia menjadi landasan dari pengetahuan indrawi. Ini ungkapan yang sangat terkenal sekali. Asbabul alam lil khalqi thalatha. Al-hawasus salimah. Lihat, kita nggak naif, nggak mengingkari bahwa pengetahuan indrawi sebagai pengetahuan ilmiah. Kita mengakui. Sarjana muslim mengakui itu pengetahuan ilmiah. Anda nggak usah minta bukti apa bukti, garam itu asin, nggak usah. Kita percaya kok. COVID-19 membahayakan, saya percaya. Itu pengetahuan ilmiah. Yang kita tolak adalah mengatakan itulah satu-satunya pengetahuan ilmiah. Karena ketika Anda mengatakan pengetahuan empirik adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, Anda akan dihadapkan dengan permintaan yang sangat serius. Anda harus buktikan apakah kebenaran ungkapan ini bersifat empiris atau tidak. Dari mana itu dasarnya Anda mengatakan satu-satunya pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan empirik, sementara Anda belum pernah meneliti semua pengetahuan empirik. Di balik ungkapan itu, pada akhirnya akan ada pengetahuan rasional yang harus Anda akui. Iya, situ. Oke, saya tidak langsung ke slide selanjutnya. Nah, itu tadi tokoh Sunni ya, Aqaid Nasafi tokoh Sunni. Sekarang tokoh Syiah. Kenapa saya sertakan para tokoh Syiah hadirin sekalian? Karena Pak Guru Gembul dalam salah satu videonya mengatakan, wah apa yang saya ungkap, setahu saya ulama Sunni maupun ulama Syiah itu mengatakan Tuhan tidak bisa diilmiahkan. Loh, saya pengen tahu dari mana itu ungkapan kayak begitu? Sandarannya. Justru ulama Sunni, ulama Syiah mengatakan keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Makanya mereka bikin kitab-kitab kalam yang berlimpah itu. Hanya saja itu tadi masalahnya, beliau salah dalam persepsi kata ilmiah itu sendiri, seolah-olah ilmiah itu hanya bersifat indrawi semata. Tokoh Syiah namanya Aiman Al-Misri, orang Mesir tinggal di Qum di Iran. Saya lihat biografinya, beliau punya kepakaran dalam dunia kedokteran, spesialis penyakit dalam. Artinya ini saintis beneran. Sekaligus mendalami filsafat, beliau mengkritik karyanya Sadrul Muta'allihin, Al-Hikmah Muta'aliyah, dan karya-karya filsafat yang lain. Buku yang saya sertakan ini mengkritik bukunya Richard Dawkins. Lihat, saya tadi mengatakan apa hadirin? Pengetahuan empirik itu nggak akan bisa dibuktikan kesahihannya tanpa pengetahuan rasional. Kalau Anda terima kesimpulan ini, bahwa pengetahuan rasional adalah pengetahuan ilmiah, dan akidah Islam bisa dibuktikan secara rasional, berarti akidah Islam itu ilmiah dong, kalau begitu. Lihat apa yang dikatakan. Wa minal faminal wadih idzan annal manhaj al-hissi, metode indrawi, metode empiris, at-tajribi bersifat empiris, atau mayusammunahu bil manhaj al-ilmi, laisa manhajan hissiyan mahdhon. Jadi metode empiris itu tidak sepenuhnya metode indrawi. Lihat. Kama yatawahamul madiyun wal wad'iyun bal huwa fil waqi' murakkab min muqaddimah hissiyah wa muqaddimah aqliyah mahdhah. Di pengetahuan empirik itu Anda benarkan gak bisa dengan indera saja, harus ada pengetahuan rasional yang bersifat murni. Tahu nggak apa yang dikatakan? Tadi yang saya katakan itu wahiyya aslul illiyah, yaitu hukum kausalitas. Ayo, kalau Anda ingin mengingkari hukum kausalitas, selesai sudah pengetahuan Anda semuanya. Ya, pengetahuan empirik gak akan bisa dijustifikasi kesahihan tanpa ada pengetahuan rasional berupa hukum kausalitasnya. Walau la hadhil qaidah al-aqliyah al-mahdhah, kalau tanpa adanya kaidah rasional ini, kausalitas maksudnya, maka indana musawwighun ilmi mantiqi li ta'mim ahkami tajribah. Kita nggak akan punya justifikasi ilmiah untuk mengeneralisir pengetahuan indrawi kita. Dulu waktu Covid itu, para ilmuwan mengatakan COVID-19 berbahaya, betul? Tapi saya mau nanya, mereka meliti semua Covid apa enggak? Enggak. Hanya sebagian aja, secara partikular, beberapa sampel aja. Tapi atas dasar apa Anda mengatakan bahwa setiap COVID itu berbahaya? Di situ ada penerimaan terhadap hukum rasional, yaitu hukum keselarasan, bahwa sesuatu yang sama akan
akan memberikan dampak yang sama juga gitu loh. Dan atas dasar apa Anda mengatakan bahwa COVID-19 berbahaya itu pengetahuan yang benar? Atas dasar apa? Hukum non kontradiksi. Karena kalau Anda mengingkari hukum non kontradiksi, Anda mengatakan COVID berbahaya, COVID tidak berbahaya, sama-sama benar. Enggak bakal maju-maju keilmuan kalau kita seandainya mengandaikan dua hal yang kontradiksi semacam itu. Itu ya. Jadi itu dari Syiah. Lanjut, Mas. Biar saya bisa mengcover yang lain. Oke, ini buku logika ya. Buku logika level tinggi. Khawatir saya dikatakan mengarang-arang sendiri. Oh, tidak. Itu perkataan logikawan. Oh, pengetahuan empiris hanya bisa dijustifikasi keilmiahannya dengan pengetahuan rasional. Kitab logika tingkat tinggi Syarah Samsiyah, Qutbuddin Ar-Razi. Lihat, beliau menjelaskan 6 contoh pengetahuan aksiomatik. Awaliyat, fitriyat, harsiyat, tajribiyat, mahsusat, mutawatirat. Silahkan Anda baca. Nah, beliau mengatakan ada pengetahuan aksiomatik yang dibenarkan dengan akal, ada yang dengan panca indera, ada yang dengan akal doang, ada yang dengan panca indera doang. Nah, ketika bicara tentang sesuatu yang dibenarkan dengan akal dan panca indera, lihat. Wa in kana ghairu hissis sama fa imma ayahtajul aqlu fil jazm ila takraril musyahadah marra ba'da ukhra aw la yahtaj. Fa in ihtaja fahiyal mujarrabat. Mujarrabat itu pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris itu menurut Qutbuddin Ar-Razi dibenarkan melalui indera dan hukum rasional, pengetahuan rasional. Gak bisa kita benarkan hanya pengetahuan indrawi semata. Karena begini saudara-saudara sekalian, ketika Anda mengatakan pengetahuan empiris adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, kita berhak bertanya, apa dasarnya? Kalau Anda mengatakan dasarnya adalah empiris juga, itu salah secara metodologi salah. Itu namanya istidlal ala syai' binafsihi. Itu mendalilkan sesuatu dengan dirinya sendiri. Ini salah, keliru gitu loh. Makanya mau tidak mau kita akan dipaksa mengakui hukum rasional itu. Oke, sekarang kita bicara tentang ketuhanan ya. Karena saya ditantang oleh beliau, bagaimana ayo Baraya, saya tantang semuanya yang bisa membuktikan mengilmiahkan Tuhan, kira-kira begitu ya. Saya terima tantangannya Pak Gembul. Dan saya ingin menantang balik beliau, bagaimana caranya beliau membuktikan secara ilmiah bahwa akidah ketuhanan itu tidak ilmiah. Tadi saya katakan saudara sekalian, salah satu argumen yang paling banyak digunakan para teolog itu adalah argumen kebaruan alam, temporalitas alam. Alam itu ada dari ketiadaan. Sekarang kita nggak usah capek-capek tuh untuk membenarkan premis ini, karena ilmu modern sudah sampai pada kesimpulan alam itu ada permulaannya. Oke? Pulpen ini ada permulaannya loh. Logis ya? Ada sesuatu yang memiliki permulaan, tapi dia mengadakan dirinya sendiri. Anda harus cari sebabnya. Berdasarkan kausalitas itu tidak mungkin. Alam itu kalau terbukti ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Tuh, lihat. Reasoning yang saya lakukan. Alam kalau ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Oke, yang mengadakan siapa? Gak mungkin alam dong. Masa pulpen mengadakan dirinya sendiri? Kok Anda menyamakan pulpen dengan alam? Loh, sama-sama ada dari ketiadaan. Pulpen ada dari ketiadaan, ini ada dari ketiadaan, saya pun ada dari ketiadaan. Sesuatu yang ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan dong secara logis. Hukum kausalitas mengatakan begitu. Kalau dikatakan yang mengadakan itu alam, itu namanya daur. Masa sesuatu dikatakan A bergantung kepada A, bergantung kepada B bergantung kepada A, itu nggak logis. Harus sesuatu yang berbeda dengan alam. Ya itulah yang kita sebut sebagai Tuhan. Kalau Anda kurang puas dengan penjelasan ini, karena waktunya terbatas, silakan baca buku saya. 6 argumen sudah saya paparkan di buku seputar ketuhanan. Kurang puas juga, lihat. Ada argumen kedua. Itu namanya argumen kosmologis ya. Karena mendasarkan kesimpulan keberadaan Tuhan pada kebaruan alam, kosmos. Oke? Kemudian ada namanya al-burhanul imkan. Ini menurut saya ini salah satu argumen terkuat. Yang saya yakin orang ateis manapun nggak akan bisa membantah argumen ini. Saya hakul yakin. Anda jangan keluar dari ruangan ini sebelum saya pastikan bahwa argumen tidak akan terbantah. Ya mohon maaf, saya harus mengatakan begini karena beliau itu datang dengan sebuah klaim yang sangat serius sekali. Akidah itu bukan ilmu. Klaim keberadaan Tuhan itu sama saja yang ketiadaannya. Oh, itu klaim serius sekali. Anda ingin meruntuhkan kerja-kerja intelektual para sarjana muslim berabad-abad itu. Nah, kita ingin tahu sejauh mana argumen Pak Gembul meruntuhkan argumen itu. Burhanul imkan, lihat saudara sekalian, mengatakan alam itu mungkin. Artinya itu bisa ada, bisa tiada. Lihat. Sekarang kalau Anda pergi ke pasar, lihat ada dua sudut timbangan yang sama. Kalau tiba-tiba terberatkan, masuk akal nggak kalau dia terberatkan dengan dirinya sendiri? Oh, tidak. Dia pasti ada sebabnya dong. Ada sesuatu di balik itu, gitu loh. Nah, alam itu tadinya bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Sekarang dia ada. Berarti keberadaannya harus ada sebabnya. Lagi-lagi kausalitas bermain di sini. Ya. Ketika dia katakan ada sebabnya, tanya lagi sebabnya ini bersifat niscaya atau tidak. Kalau dikatakan niscaya, ya sudah itulah Tuhan. Kalau dikatakan oh dia bersifat mungkin, dia bersifat kontingen, maksudnya itu bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Ya tanya lagi sebabnya. Tanya lagi sebabnya. Ini bagaimana yang mengadakan sebab ini? Ada sebabnya nggak? Oh ada terus. Mustahil ada regresi yang tidak terbatas itu. Tasalsul. Oke, Anda pasti nanya sama saya, apa buktinya kalau regresi itu mustahil? Para sarjana muslim ada salah satu buku menulis 52 bukti rasional tentang kemustahilan tasalsul. Judulnya Al-Kalamul Matin fi Tahriril Barahin. Saya sudah paparkan sebagian argumen kemustahilan tasalsul itu dalam buku terbaru saya, silahkan dibaca. Sederhananya begini, Pak, mungkin nggak ada orang saya katakan, Bapak baru bisa masuk sini setelah ini. Ini baru bisa masuk ke sini setelah ini.
Ini baru bisa masuk ke setelah ini. Sampai tidak ada ujungnya. Mungkin ada yang masuk ke ruang ini apa enggak? Enggak bakal ada, enggak bakal ada. Karena itu ada kebergantungan yang tidak berakhir. Ini baru boleh masuk setelah ini. Ini baru boleh masuk setelah ini ya enggak bakal ada yang masuk, Bro. Alam ini enggak akan pernah ada kalau tidak berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan. Uncaused cause gitu loh. Sebab yang tidak disebabkan. Ya itulah Tuhan. Mari kita berdebat nanti kalau seandainya ada yang tidak puas dengan penjelasan itu. Baik. Setelah kita buktikan adanya Tuhan, sekarang kita saatnya membuktikan kenabian Muhammad. Karena itu doktrin keislaman juga. Apakah itu klaim subjektif juga? Oh, tidak. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad itu datang ke alam semesta ini mengaku sebagai utusan Tuhan. Itu klaim luar biasa loh. Kalau Anda mengaku sebagai anak orang kaya, itu klaim biasa aja gitu loh. Anak-anak pejabat ya biasa aja. Tunjukin aja identitas Anda. Bapak Anda anggota dewan, ya sudah selesai gitu loh. Tapi kalau mengaku sebagai utusan Tuhan, itu klaim luar biasa. Harus dibuktikan dengan sesuatu yang luar biasa juga. Yang tidak boleh tertandingi oleh makhluk. Pertanyaannya sekarang, Nabi Muhammad punya itu apa enggak? Beliau orang yang jujur, terpercaya, tidak pernah berbohong, sejarah hidupnya jelas, datang dengan pengakuan aku utusan Allah, datang dengan sebuah bukti yang tidak tertandingi oleh makhluk sama sekali. Apa itu? Al-Quranul Karim. Sampai detik ini nggak ada yang bisa menandingi. Kalau beliau datang dengan sesuatu yang tidak tertandingi oleh makhluk, bukankah itu artinya beliau utusan dari Sang Khalik? Bukankah rasional untuk mengatakan bahwa beliau adalah utusan Sang Khalik? Ya, jelas. Itu salah satu argumen rasional. Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi dan datang dengan mukjizat. Setiap orang mengaku sebagai nabi datang dengan mukjizat adalah nabi. Kesimpulan rasionalnya Nabi Muhammad adalah nabi. Kalau beliau terbukti sebagai nabi dan kenabian itu tervalidasi secara rasional, maka konsekuensi logisnya semua hal gaib yang beliau beritakan itu adalah kesimpulan yang ilmiah dan benar. Karena sesuatu yang ilmiah tidak selamanya bersifat indrawi. Ada kalanya bersandar pada hukum akal, ada saya bersandar pada pengetahuan indrawi, ada kalanya khobar shadiq. Beliau datang dari Tuhan, masa Tuhan berbohong? Tuhan pasti mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan fakta. Gitu ya. Jadi beda, saudara. Keimanan kepada surga neraka malaikat dengan keimanan kepada tuyul, susur ngesot, sundel bolong itu beda. Yang satu sumbernya terpercaya seorang nabi, yang satu lagi dongeng gitu loh. Orang ateis kadang-kadang nggak bisa menyamakan itu. Disangkanya hal gaib itu ya sama aja gitu. Oh, nggak bisa begitu. Tahu nggak pandangan Pak Guru Gumpul yang mengatakan bahwa agama itu tidak punya mekanisme untuk pengujian ilmiah? Ternyata saya temukan mirip dengan kutipan Sam Harris, seorang ateis terkemuka di Barat. Lihat, saya bacakan ya. Mohon maaf. Because most religions offer no valid mechanism by which their core beliefs can be tested and revised. Lihat nih, perkataan Sam Harris. Sebagian besar agama itu katanya menawarkan mekanisme yang tidak valid, mekanisme ilmiah yang tidak valid untuk menguji apakah keimanannya itu bisa diuji atau direvisi. Richard Swinburne, 5 menit lagi. Baik. Richard Swinburne, seorang filsuf Kristen juga mengatakan bahwa, lihat, kalau dikatakan bahwa sains itu mengimani keberadaan Tuhan itu menjadikan sains itu mati begitu, oh kebalikannya. Kata Richard Swinburne, I am postulating God to explain why science explains. I do not deny that science explains, but I postulate God to explain why science explains. Jadi beliau mengatakan Tuhan itu menjelaskan kenapa sains bisa bekerja. Karena dia sebab utama di balik semua ini, gitu loh. Jadi mengakui sains itu sebagai pengetahuan ilmiah, science explain. Sains menjelaskan, tapi nggak semua hal. Justru kata Richard Swinburne, ya Tuhan justru bisa menjelaskan kenapa sains bisa menjelaskan. Oh, luar biasa itu. Keren ya. Nah, beliau mengatakan, di antara argumen Pak Gubul mengatakan akidah itu bukan sesuatu yang ilmiah karena kita tidak bisa mengetahui Tuhan. Justru sebaliknya. Awal wajibun alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Kewajiban pertama bagi manusia itu mengetahui Allah, mengetahui Tuhan. Wajib bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fi khulqun muntasib. Kewajiban pertama kita itu mengenal Tuhan. Ya hakikat Tuhan nggak bisa kita ketahui, kita sepakat. Tapi sifat Tuhan masih bisa kita ketahui dalam batas kemampuan kita sebagai manusia dengan argumen rasional dan sumber wahyu yang terpercaya. Apa yang dikatakan Al-Amidi? Ketika mengatakan apakah Tuhan bisa diketahui atau tidak, la syakka annahu ma'lumul wujud. Allah itu diketahui wujudnya. Al-Amidi mengatakan begitu. Abkarul Afkar 5 jilid, silakan. Saya nggak tahu Pak Guru Ngumpul dasarnya dari mana. Mengatakan Tuhan tidak bisa diketahui, kemudian mengatakan akidah tidak ilmiah. Oke, sekarang saya menyebut argumen beliau yang lain yang mengatakan bahwa kita nggak bisa memposisikan akidah sebagai yang ilmiah karena kata beliau dalam podcast yang terakhir mengatakan sesuatu yang ilmiah itu harus diragukan dari awal, dari A sampai Z. Sementara tauhid nggak bisa kita ragukan. Di kajian ilmiah itu kata Pak Guru Kumpul harus meragukan segala sesuatu dari A sampai Z. Itu dari mana Pak Guru? Sumber itu semacam dari mana? Cara berpikir semacam itu. Saya kutip seorang filsuf Amerika. Biar nggak disangka baca kitab kuning terus, ya. Saya kutip filsuf dari Amerika. But for any very general kind of skepticism, that is impossible in principle. Every argument must proceed from some premises. And if the skeptic calls all relevant premises into doubt at the same time, then there is no way to reason with him. Seorang skeptis itu kalau meragukan segala sesuatu, nggak usah diajak debat lah, nggak ada gunanya orang kayak begitu. Nggak ilmiah cara berpikir begitu. Karena setiap argumen itu harus didasarkan pada premis-premis. Ini saya sekaligus mengomentari sebagai orang yang mengatakan kajian ilmiah itu harus dilepaskan dari iman. Itu dari mana itu ketentuan begitu? Semua orang mengkaji itu harus beriman pada hukum tertentu. Setidaknya dia beriman bahwa metode yang dia gunakan itu sahih, gitu loh.
Jadi saudara, gak ada masalah membawa iman dalam kajian ilmiah itu, selama iman itu punya landasan ilmiah gitu loh. Kecuali kalau Anda punya iman, gak ada bukti rasionalnya, gak ada bukti ilmiah, dibawa-bawa kajian ilmiah. Oh, ini iman saya, itu kajian ilmiah beda. Gak bisa begitu. Jadi yang jadi masalah bukan imannya, sahih atau tidaknya iman, itu saja gitu loh. Itu saja gitu ya. Oke, masih ada waktu dikit mas? Oke, 1 menit. Saya sudah menyiapkan 7 kritik terhadap mazhab empiris. Saya baru sebutkan tadi 1. Pak Guru Gembul, kalau Anda mengatakan sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat empirik, Anda tahu nggak? Ilmu itu tidak bersifat empirik loh. Konsep ilmu itu. Ayo, tunjukin sama saya. Mana yang namanya ilmu itu? Bisa terindra atau tidak? Anda mengatakan pengetahuan empirik satu-satu pengetahuan ilmiah. Ilmu itu mana coba? Nggak bersifat empirik loh ilmu itu. Ilmu itu hanya bisa dibuktikan secara rasional. Bersifat empirik. Dan ketika Anda mengatakan pengetahuan empirik adalah pengetahuan ilmiah, landasannya empiris juga, hadza khata' min nahya manhajiyah ilmiah. Itu salah secara metode keilmuan. Reasoning semacam itu keliru. Baik. Nah, kemudian kalau misalnya dikatakan bahwa metode empiris adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, bagaimana Anda membuktikan kemustahilan? Sudah habis? Belum. Sudah habis. 40 menit. Jadi terakhir saya ingin katakan bahwa kalau dikatakan pengetahuan empiris adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, Anda tidak akan bisa loh memandang sesuatu itu mustahil. Anda nggak akan bisa membedakan sesuatu yang tidak ada dengan mustahil ada. Pak Guru Gembul itu sekarang katakan punya istri 1. Kalau saya katakan Pak Guru Gembul punya istri 4, itu nggak ada faktanya sekarang karena istri beliau 1, betul Pak? Anggap begitu. Beliau punya istri 4 itu nggak ada, tapi mungkin dia secara akal. Mungkin. Beda nggak ungkapan Pak Guru Gembul punya 4 istri dengan mengatakan Pak Guru Gembul itu hidup sekaligus tidak hidup. Yang satu tidak ada tapi dimungkinkan ada, yang satu lagi mustahil ada secara akal. Dan mazhab empiris tidak akan pernah bisa membuktikan kemustahilan itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung saya? Langsung ya? Saya terharu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terharu dengan Pak Nuruddin yang sampai membaca dan menonton banyak sekali podcast saya. Dalam keadaan saya belum pernah membaca satupun buku-buku beliau. Tapi hasil tidak apa-apa. Ya bahkan saya tidak bawa PowerPoint, tidak bawa apa-apa karena memang secara khusus saya meremehkan diskusi kali ini. Kenapa? Bukan karena meremehkan Pak Nuruddin, tapi meremehkan Kiera. Tapi menarik perhatian buat saya adalah bahwa berkali-kali Pak Nuruddin mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmiah itu hanya empiris saja, hanya terindra saja. Saya tidak pernah, demi Allah, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwa studi ilmiah itu dimulai dari konfirmasi indrawi, dimulai dari, bukan secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan sesuatu belum dikonfirmasi secara indrawi, maka pihak rasional menjadi sulit untuk bisa dicapai. Tapi dan sebenarnya banyak sekali yang ingin saya komentari di sini. Tapi sedikit Pak Nuruddin, saya boleh bertanya sekali aja ya. Sekali aja ini sebagai pembuka, nanti saya ngobrol karena debatnya belum selesai, belum dimulai. Tapi saya mau nanya aja dulu sedikit. Tadi Pak Nuruddin itu mengatakan bahwa untuk memahami Allah, maka kita tuh tidak bisa diuji secara indrawi, tetapi harus empiris dengan ada kausalitas dan sebagainya, harus rasional ya, rasional secara jadi, dan rasional itu adalah salah satu metode ilmiah, dan bahwa apa tadi saya lupa, tapi intinya mah Allah itu digapai dengan rasionalisme diantaranya begitu ya. Jadi rasio itu adalah pembuktian terhadap keberadaan ilahi begitu ya? Salah satunya. Iya. Oke. Kalau gitu tolong Pak Nuruddin buktikan secara rasional bahwa saya ada di sini. Ya Anda ada. Ya, tahu dari mana ada? Rasional. Tahu dari mana ada? Ya ini indra saya melihat. Ya, itu indra rasional. Iya, salah satu pengetahuan rasional itu, maaf Pak, sesuatu yang bersifat indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh. Pak Arbi ada di sini, Pak ini ada di sini. Itu rasional. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Itu kan hal gaib, Pak. Bapak kan hal yang tampak. Iya, betul. Maka sebentar saya baru nanya ini yang paling dasar aja dulu ya. Saya jawab. Saya nanya yang dasar Saya ya. jawab. Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional. Nah, kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti, begitu kan? Iya. Nah, buktikan saya ada di sini. Pak Guru Gembul, itu namanya qiyas ma'al fariq. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Pak Guru Gembul, Tuhan itu bersifat non indrawi. Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara soal Tuhan, kita berbicara pembuktian rasional dulu. Iya. Buktikan saya ada di sini secara rasional. Iya, satu, secara indrawi saya melihat Anda ada di sini.
Rasio saya mengatakan bahwa guru gembul ada, konsep ada itu konsep rasional loh. Ya, gini, aduh. Iya kenapa secara rasional dia ada, secara indrawi dia juga ada, gitu loh. Kan Allah nggak bisa diindra. Iya. Karena nggak bisa diindra, bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Dengan sebab akibat yang tadi Iya, itu. betul. Benar kan? Iya. Berarti sebab akibat itu adalah bagian dari rasionalisme. Iya. Maka pertanyaan saya adalah kalau itu dianggap sebagai bukti untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Iya. Oke, ini jangan dulu ngomong Tuhan ya, jangan dulu ngomong soal Allah Subhanahu wa taala, jangan ngomong soal malaikat dan sebagainya. Ini soal pembuktian rasional. Iya. Coba buktikan secara rasional saya ada di sini. Ya itu semua saya menjawab, tolong jadi potong, Pak. Iya, buktikan. Ya, buktinya adalah Ya sekarang saya jawab, tolong jadi potong ya. Oke. Saya jawab. Saya diizinkan jawab tidak? Oke. Iya. Mohon jangan dipotong ya. Mohon jangan dipotong. Moderator cukup jadi wasir. Sesuatu yang ada secara faktual, keberadaan Pak Gembul akan dikatakan rasional. Itu namanya mungkin, sesuatu yang mungkin gitu loh. Secara rasional saya nggak menolak keberadaan Anda. Ketika Pak katakan, lihat, guru gembul ada. Di sini ada subjek, ada predikat, ada namanya konsep ada. Loh, indrawi Anda tuh nggak bisa loh mandang konsep ada. Mana coba ada itu, di mana adanya? Guru gembul ada itu, justifikasi guru gembul ada. Ya, indra saya melihat keberadaan beliau. Tapi konsep ada itu konsep filosofis loh. iya. Harus melibatkan rasio. Indra saya hanya melihat apa yang tampak dari beliau ini gitu loh. Mengatakan beliau ada, itu konsep rasional. Di keberadaan Pak Guru Gembul ketika indra saya mengafirmasi ada di alam luar, rasio saya mengatakan, ya dia ada karena dia punya realitas yang nyata. Ini begini gitu loh. Nah, beliau mengatakan, ini kan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Sekarang buktikan saya rasional. Pak, itu namanya qiyas ma'al farid. Tuhan itu secara non-indra, Tuhan itu non-indrawi, beliau itu bersifat indrawi. Oke, terima kasih. Maksud saya adalah tadi ya. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra. Oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme. Karena indra tidak bisa. Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? Oh begitu? Oh begitu kalau dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Coba ulang premisnya. Saya belum ngomong ke sana. Coba ulang premisnya. Oh, tenang. Oke? Tenang. Coba ulang premisnya. Tenang, penonton. Silakan. Oke. Tuhan tidak bisa diindra. Sepakat ya? Sepakat. Karena itu jalan satu-satunya untuk membuktikan Tuhan adalah dengan rasio. Begitu kan? Betul ya? Sepakat ya? Oke. Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang diindra. Enggak, apa? Enggak, Pak. Kebalik logikanya. Bukan apanya? Loh. Ya udah, ya. Oh, silakan. Jadi sebentar. Ya. Saya ulang lagi dari yang Oke, saya ulang lagi ya. Ini saya bingung siapa sih. Jadi gini nih ya. Allah itu terindra atau tidak? Tidak. Hanya bisa dirasionalisasikan. Berarti Allah tidak terindra, tapi kita hanya bisa merasionalisasikannya saja. Berarti artinya, kalau misalkan ada pertanyaan saya di sini, bisa nggak dirasionalisasikan? Bisa setelah diindra dulu. Betul ya? Saya bisa dirasionalisasikan setelah diindra dulu. Nah, karena kelihatan. Lalu bagaimana menyusun rumus-rumus rasionalisme tanpa mengindranya dulu? Oke? Bagaimana kalau misalkan saya ulang lagi ya. Allah tidak bisa diindra. Karena itu untuk membuktikan keberadaan Allah adalah dengan rasionalisme. Betul kan? Nah, sekarang berarti pembuktian rasionalisme, sekarang saya ada di sini. Dari mana bukti saya ada di sini? Diindra dulu, baru dirasionalisasikan. Lalu bagaimana memahami Tuhan yang tidak diindra dulu tiba-tiba bisa dirasionalisasikan? Beda karena Allah itu gaib. Apa? Anda nggak punya Tuhan? Anda bukan Tuhan. Oh iya, karena saya bukan Tuhan. Oke, nggak seimbang. Bukan objek penelitiannya, tapi cara untuk mengetahui Tuhannya. Oke, caranya yang tadi saya ulang lagi, bukan saya dan bukan Tuhan. Tapi balik lagi, kenapa ya? Cara pembuktian, saya garis bawahi ya, cara pembuktian. Saya ada di sini, itu pakai indra dulu. Betul ya? Baru pakai rasio dulu. Baru rasio kemudian. Begitu kan? Nah, kalau tidak di indra dulu, cara merasiokannya gimana? Gimana cara merasiokan sebuah yang belum terindra? Coba ada yang jawab? Apa saya ulang lagi pertanyaannya? Cukup ya? Oke, coba ada Ustadz langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Coba. Enggak. Saya mematuhi aturan diskusi. Saya mematuhi aturan diskusi. Orientasi, mohon maaf.
Mohon maaf Pak Guru Gembul, kita diskusi ilmiah. Ya. Referensinya harus ada, argumennya harus jelas gitu loh. Oh gitu ya. Iya harus begitu dong, ya diskusi ilmiah harus begitu. Gak boleh asal ngomong, harus ada referensi dan argumennya. Oke. Jadi sebelum jawab pertanyaan saya mau googling dulu. tapi nanti silakan PR bersama-sama ya. Cuman sebenarnya sejujurnya ya, saya mohon maaf sekali lagi saya meremehkan diskusi ini kali ini bukan ngeremehin orang-orang yang ada di sini, tetapi sejak awal saya mempertanyakan kenapa ada bahasan-bahasan yang terkait dengan ketuhanan, tapi menggunakan sudut pandang filsafat gitu, atau sudut pandang yang akademik dan sebagainya. Karena sejak awal sudah menjadi kesepakatan bersama di antara kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dipahami oleh nalar manusia. Jadi siapapun yang bisa memahami nalar manusia maka dia telah berdusta. Jangankan nalar, yang tahu keberadaan Allah, tahu tentang Allah saja baru dijanjikan nanti di akhirat, itu pun hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi bagaimana ceritanya ketika ada orang-orang di dunia yang bisa menjelaskan tentang Allah, menjelaskan dengan kajian empiris dan rasional dan seterusnya, dengan kajian ilmiah, saya benar-benar heran. Jadi misalkan ada sebuah pernyataan bahwa Allah tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan, tidak ada yang setara dengannya, dan seterusnya. Betul ya? Nah, kalau tidak ada yang setara dengannya, secara definitif berarti dia tidak mungkin bisa dijelaskan dan tidak mungkin bisa dipahami. Jadi Allah secara hakikat adalah tidak mungkin bisa dipahami, sehingga setiap bahasa-bahasa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan sulit sekali untuk bisa ditelaah oleh manusia, bahkan bisa dikatakan tidak bisa ditelaah oleh manusia. Sehingga Imam Malik dalam sebuah pernyataan yang sangat terkenal itu mengatakan bahwa kalau dengar dalil tentang Allah, dengerin saja, tapi jangan sampai bertanya kenapa. Jangan bertanya bagaimana. Misalkan kalau ada istilah Allah istiwa, istiwa itu jangan ditanyain bagaimana. Karena apa? Karena nalar kita itu tidak mungkin bisa menjangkaunya. Tidak mungkin bisa mengetahuinya. Dan karena itu, maka ada sebuah hadis yang sebenarnya tidak sahih, tapi ini banyak digunakan sebagai sandaran bahwa Allah itu didekati zatnya saja. Bicarakan tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang tanda-tanda Allah, tapi jangan membicarakan tentang zatnya. Jadi kalau misalkan masalah akidah, ya kita nggak mungkin bisa menjangkaunya, dan menjangkaunya itu bukan hanya dalam konteks ilmiah, tetapi secara akademik kita juga tidak mungkin bisa untuk menjangkau itu. Kenapa? Ya saya pikir sekali lagi kita sudah sepakati itu, bahwa Allah tidak mungkin bisa dinalar, tidak mungkin bisa dipahami, dan tidak mungkin bisa dibayangkan. Semua gambaran dan bayangan kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu pasti adalah hayalan dan angan-angan belaka saja. Gitu kan ya? Nah, makanya ketika ada debat ilmiah apakah akidah itu bisa diilmiahkan dan lain sebagainya, ya saya bertanya-tanya, karena justru yang menjadi masalah utama di antara kaum muslimin itu adalah soal kenapa kaum muslimin tidak mengikuti perintah Allah terkait dengan yang dipelajari itu adalah ciptaan-ciptaannya saja, bukan yang dipelajarinya itu adalah zat Allahnya saja. Zat Allahnya saja itu tidak mungkin bisa kita gapai. Jadi kalau misalkan tadi ada pernyataan Allah itu bisa dirasionalisasikan, rasio itu apa sih? Metode rasional itu apa? Saya bertanya-tanya sebenarnya dari tadi itu yang dimaksud dengan metode rasional itu apa? Coba di sini ada nggak yang bisa mengajukan jawaban yang dimaksud dengan rasional itu apa? Apa yang dimaksud dengan rasional? Ya, Kang? Bukan, itu indrawi kan. Apa yang dimaksud dengan rasional? Apa? Ya, kalau izin masuk ke Bang Guru Gembul, kalau mendasar kepada KBBI, bukan istilahnya. Kalau rasional kan tiga, pertama menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Kedua, menurut pikiran yang sehat. Ketiga, cocok dengan akal. Mungkin ada yang lain? Oke, ya udah, biar cepat ya. Karena saya ini sekarang mau ketemu sama Pak Mardigu, mohon maaf. Tapi ceritanya begini. Yang dimaksud dengan rasional itu apa? Yang dimaksud dengan rasional itu adalah sesuai dengan rasio. Apa yang dimaksud dengan rasio? Bahasa Indonesianya rasio itu adalah perbandingan. Jadi perbandingan rasio antara orang yang begini dengan itu, rasio itu perbandingan. Artinya apa? Membandingkan satu informasi dengan informasi yang lain, itu disebut sebagai rasional. Jadi misalkan, dan ini disebut rasional itu pada akhirnya diterjemahkan sebagai penalaran. Apa yang dimaksud dengan penalaran? Yang dimaksud dengan penalaran itu adalah dua informasi dalam benak kita dicoba dihubungkan. Itulah yang namanya nalar. Berpikir, bernalar itu adalah, misalkan bernalar itu ya, saya itu ada di mana sekarang ya? Saya ada di mana sekarang, artinya ada pengetahuan dan informasi tentang saya, ada informasi tentang tempat. Maka dikaitkan keduanya dalam bentuk pertanyaan, maka bentuknya adalah saya ada di mana. Itu artinya apa? Membandingkan informasi-informasi. Artinya apa? Rasio. Nah, sekarang di dalam Al-Quran justru disebutkan bahwa Allah itu tidak ada bandingannya. Tidak ada yang setara dengannya. Lalu bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Kalau
Kalau misalkan ada yang mau, itu berarti melanggar kaidah ilmiah di satu sisi, dan di sisi lain itu bertentangan dengan doktrin awal Islam bahwa Allah tidak mungkin bisa dirasionalisasikan. Kan gitu. Jadi makanya kalau misalkan tadi mengutip Al-Ghazali misalkan ya Al-Ghazalinya yang kita pertengahan, coba yang akhirnya yang Munkid gitu. Dalam kitab Munkidnya Al-Ghazali itu kan beliau menyesali cara beliau mencari Tuhan itu dengan menggunakan pendekatan rasional. Dalam Munkid itu dijelaskan, pendekatan indrawi itu ternyata gagal untuk memahami Tuhan. Beliau menjelaskan tentang misalkan, atau yang saya biasa terjemahkan itu adalah misalkan ada pesawat. Kecil kan kelihatannya padahal jauh, artinya indrawi terbatas oleh jarak. Gitu. Kemudian beliau nyari-nyari lagi definisi cara untuk cara rasional. Oh berarti cara rasional itu adalah 3 tidak mungkin lebih daripada 6. Misalkan begitu kan itu rasional. Nah tapi beliau mengingkari sendiri, oh ya saya bertobat dari pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena pada akhirnya saya memahami jalan terbaik untuk memahami Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara, silahkan baca bukunya Munkid Minad Dhalal. Tapi sekali lagi ya, makanya saya terheran-heran ketika sekarang ada yang mempertanyakan dan mempermasalahkan ketika saya menyatakan bahwa Allah tidak bisa, atau akidah dalam hal ini tidak bisa diilmiahkan. Kenapa? Karena memang saya tidak mau sama sekali menganggap bahwa akidah itu adalah objek dari penelitian, objek dari ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena itu dasarnya memang, karena gini nih, ilmiah itu dasarnya dari mana? Ilmiah itu adalah hasil akumulasi pengetahuan dan kesadaran masyarakat dunia. Jadi saya mohon maaf, sangat naif kalau ada yang mengatakan bahwa ini kan ilmiah versi Islam, ini ilmiah versi Barat. Gak ada yang seperti itu. Yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya salah satu karakteristiknya adalah dia sudah teruji oleh metode yang bisa diulang di banyak tempat, di banyak waktu. Jadi artinya apa? Lintas batas, lintas benua. Dan bahkan setelah itu pun hasilnya adalah kebenaran empirik. Artinya apa? Tidak benar murni. Tidak benar murni. Nah, jadi yang pertama ya, kalau misalkan dalam Islam ada dikatakan kebenaran versi ilmiah, kebenaran versi sekuler dan sebagainya, kebenaran versi Islam dan sebagainya yang nggak ada. Bahkan metodologi ilmiah yang sekarang kita kenal itu didapatnya dari mana? Secara filosofis didapatnya dari Immanuel Kant. Ketika beliau misalkan mengatakan bahwa rasional itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, empiris punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ayo kita satukan. Dia bikin kantilisme tapi tidak populer, tapi itu kemudian dijadikan patokan. Maka nanti kemudian muncullah Auguste Comte yang muncul dengan positivistiknya. Dan sejak saat itulah akhirnya ilmiah itu muncul. Nah, apakah peran Islam tidak ada di situ? Besar! Karena Immanuel kan referensi utamanya justru adalah dari sarjana-sarjana muslim. Jadi misalkan soal eksperimental, uji eksperimental, soal cara menguji dan sebagainya itu kan dari Ibnu Haytham, dari Ibnu Sina dan sebagainya. Jadi banyak sekali metode-metode ilmiah yang kita pahami sekarang itu sebenarnya diambil dari metodologi ilmiah Islam. Cuman masalahnya orang-orang Islam berhenti untuk membuat metodologi itu, sedangkan orang-orang Barat berlanjut sampai sekarang. Padahal yang ada di situ juga ada dalam Islam. Makanya stop menjadi fasis dalam ilmu pengetahuan dengan mengatakan ada ilmiah versi Islam, ada ilmiah versi Barat. Yang kita pahami dari ilmiah itu adalah dari Hindu, dari Islam, dari Barat dan sebagainya itu ada. Nah, ini juga sebenarnya terkait dengan ajaran Islam yang paling dasar, bahwa ilmu itu tidak pernah ada ilmu Barat, ilmu Timur. Semua ilmu demi Allah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kecuali. Semua ilmu itu. Tinggal siapa yang akhirnya membuat metodologinya. Nah, untuk menciptakan metodologi ilmu itu ada yang muslim, ada yang non-muslim. Yang muslim kita ambil, yang non-muslim kita ambil juga. Disebutnya sebagai hikmah. Makanya di abad di abad kejayaan Islam itu ada yang namanya Harun al-Rashid. Dia itu bikin yang namanya Raudatul Hikmah. Raudatul Hikmah itu apa? Perpustakaan yang isinya adalah ilmu-ilmu yang berasal dari Romawi, dari Persia, dari India, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pada waktu itu istilah hikmah berarti adalah milik kaum muslimin yang hilang. Pernah dengar ya istilah itu ya? Jadi hikmah itu adalah milik kaum muslimin yang hilang, masih ingat ya? Nah, karena itu adalah milik kaum muslimin yang hilang, maka itu milik kaum muslimin, ya diambil dalam Raudatul Hikmah. Lalu putranya itu membuat dari sekedar perpustakaan berubah menjadi tempat penelitian ilmiah. Maka disebutlah Baitul Hikmah. Nah, jadi tradisi ilmiah itu diantaranya adalah dari Islam karena untuk pertama kalinya dalam sejarah ilmu tidak disekulerkan dan tidak difasiskan. Tidak ada ini namanya ilmu dari Persia, ini dari tidak. Pokoknya semua ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian diambil dan menjadi milik dari seluruh umat manusia.
Baitul Hikmah itu adalah hasil dari terjemahan banyak dari non-muslim dan muslim juga ada. Nanti setelah itu diterjemahkan lagi sama orang-orang barat, boleh tidak? Ya boleh. Karena apa? Ya karena itulah yang namanya ilmiah. Ilmiah itu universal. Jadi mohon jangan dikotomikan nanti ada ilmu versi ini gitu ya. Tapi balik lagi ke misalkan memahami soal agama gitu ya. Nah, dalam Islam itu Allah tidak mungkin bisa dan tidak boleh, dan kita tidak boleh mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan jalur rasional, atau maksudnya dengan jalur kausalitas gitu, dengan hal yang semacam itu. Tadi ada dikatakan misalkan Pak Guru Gumbul di sini satu, dan Pak Guru Gumbul di satu sisi ada satu istri, dan Pak Guru Gumbul di sisi lain ada 4 orang istri. Mungkinkah seperti itu dalam realitas? Ya, dalam fisika modern itu realitas. Jadi kalau misalkan baca mekanika kuantum yang Niels Bohr itu, nah itu sebenarnya di situ ada kemungkinan. Jadi bukan kepastian, makanya nanti muncul teori tentang multiverse dan sebagainya. Ya walaupun sampai sejauh ini masih hipotesis gitu ya, tapi itu sekarang sudah dinyatakan sebagai sesuatu yang mungkin. Makanya dalam konferensi Solvay, perdebatan antara Einstein dengan Bohr itu adalah terkait dengan kemungkinan bisakah sesuatu ada di 2 tempat yang bersamaan. Nah, itu nanti Bohr kemudian menjelaskan bahwa itu bisa saja, walaupun itu benar-benar sangat-sangat membingungkan. Tapi kesimpulan dari situ artinya apa? Puncak dari ilmu pengetahuan itu adalah subjektivitas. Silahkan cek ya, puncak dari ilmu pengetahuan itu adalah subjektivitas. Jadi kalau misalkan tadi ilmu pengetahuan, jadi kita itu gara-gara ada perang pemikiran, Ghazul Fikri dari orang-orang barat gitu. Jadi ketika orang barat menyebut bahwa ilmiah gitu, maka kita berlomba-lomba untuk ikut-ikutan ilmiah. Padahal ilmiah itu tidak keren, ilmiah itu biasa aja, dan ilmiah itu terbatas. Ilmiah terbatas pada sesuatu yang bisa dibuktikan. Nah, jadi menjatuhkan derajat Allah Subhanahu wa taala pada cabang metode yang justru diragukan sejak awal. Kan ilmiah itu dasarnya skeptis. Bukan selalu skeptis, Pak. Dasarnya itu skeptis. Apakah begini? Dan diakhiri oleh ini kebenaran versi ilmiah yang terbuka kemungkinan untuk salah. Siapa di sini yang mau mengatakan, saya ragu kepada Allah, dan bahkan ketika saya telah mempercayainya, saya tetap harus ragu pada Allah, saya membuka kemungkinan bahwa Allah itu 3 misalkan. Siapa yang berani mengatakan seperti itu? Cung? Tolong acungkan tangan. Tidak ada. Kewajiban dari metodologi ilmiah adalah seperti itu. Kewajiban dari metodologi ilmiah itu adalah skeptis. Saya nggak bawa referensi, tapi silahkan kalau mau googling sekarang boleh. Bahwa untuk mencapai ilmiah, hal pertama yang harus kita bayangkan itu adalah bahwa kita harus skeptis, kemudian diakhiri oleh pernyataan bahwa ini benar secara empiris, tetapi saya terbuka pada kemungkinan bahwa pernyataan saya itu salah. Bahwa hasil penelitian saya itu salah. Karena begitulah yang namanya metodologi ilmiah. Dulu Pluto disebut sebagai planet, sekarang bukan, lalu ada isu lagi untuk dijadikan dan sebagainya. Ilmiah itu ya seperti itu. Beranikah di antara orang-orang yang ada di sini mengatakan Allah itu esa, tapi mungkin aja 3, tapi lalu nanti dikatakan lagi oh 1, tapi bisa aja nanti 4. Itu betapa kurang ajarnya. Makanya sekali lagi zat Allah jangan dipikirkan secara rasional. Rasio itu artinya perbandingan. Perbandingan artinya apa? Membandingkan Allah dengan sesuatu yang lain. Saya coba dengan secara sederhananya filsafat bahasa. Gini ya, coba saya tanyain, siapa yang bisa? Saya kasih dompet saya. Gak bercanda, dompet saya isinya dikit. Coba coba saya misalkan tanyakan yang ada di sini ya. Apa yang dimaksud dengan mic? Apa? Alat pembesar suara. Mikrofon, apa yang dimaksud dengan mikrofon? Apa? Pengubah suara. Pembesar suara. Oke, itu sebenarnya tidak definitif, tidak selesai definisinya. Jadi definisi itu kita harus gabungkan dia pada sebuah kelompok tertentu, baru kemudian cari identitasnya yang memisahkan dia. Gitu kan? Definisi paling sederhana itu gitu kan? Jadi misalkan, golongkan ini kepada sesuatu. Apa ini? Alat elektronik. Sepakat ya? Alat elektronik. Lalu bagaimana cara memisahkan dia dengan alat elektronik yang lain, dengan kamera, misalkan dengan handphone, yaitu bahwa alat elektronik yang berfungsi untuk membesarkan suara. Nah itu definitif. Itu definitif. Jadi dia harus masuk golongan apa dulu? Dia termasuk golongan apa, kemudian dia identifikasi dia kelompok mana. Itu baru bisa didefinisikan. Setelah bisa didefinisikan, masuk ke dalam konsep. Setelah bisa dikonsepkan, maka dia bisa dikaji secara ilmiah. Setelah dikaji secara ilmiah, setelah tahu, maka kita cari hipotesisnya. Setelah kita cari hipotesisnya, maka kita bikin susun metodologi penelitian ilmiah. Bagaimana cara membuktikannya, bagaimana cara menguji pembuktian itu, dan sebagainya. Oke, akhirnya kemudian kita diuji. Oke, dari mulai definisi ini, 1, kita cari kelompoknya apa. 2, kita masukkan ke dalam identitasnya apa. Sekarang pertanyaan saya, Allah golongan apa? Siapa yang bisa acungkan tangan saya? Siapa yang berani mengatakan Allah termasuk golongan apa gitu? Saya guru gembul. Yang dimaksud dengan guru gembul apa? Golongannya apa? Konten kreator. Setuju ya? Konten kreator berkacamata pakai peci yang sok-sokan keren dan sok-sokan ilmiah misalkan gitu ya, itu definisinya. Boleh? Boleh.
Karena apa? Karena sudah ada golongannya. Saya golongannya adalah konten kreator. Gitu kan? Untuk mendefinisikan itu begitu. Sekarang Allah, golongannya apa? Musyrik, ada orang yang bilang menggolongkan Allah itu. Jadi sebenarnya, kalau misalkan kita dekati dengan pendekatan-pendekatan yang seperti itu, bukan hanya rusak ilmiahnya, tapi rusak apanya? Akidahnya. Allah, ya saya selesaikan saja. Demi Allah saya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah. Tetapi apakah saya bisa membuktikannya secara ilmiah? Saya bisa membuktikannya, tapi tidak secara ilmiah. Karena apa? Ilmiah itu terbatas. Kita tuh FOMO. Barat nyebut ilmiah, kita nganggap. Bahkan itu ada kelompok di Indonesia yang dituding radikal, yaitu kelompok salafi atau sunnah atau apa. Setiap bikin kajian, judulnya adalah kajian ilmiah, kajian ilmiah. Itu bukan ilmiah. Bisa nggak kita meningkatkan level yang lebih tinggi lagi? Ilmiah itu ada derajat pertengahan gitu. Makanya kalau misalkan tadi Al-Ghazali yang tidak dikutip itu sebenarnya orang-orang kalam itu pertengahan, mediocre. Karena apa? Level paling bawah itu kalangan awam gitu, yang kemudian itu ilmu ahli-ahli kalam gitu, yang atasnya itu apa? Nah, itu yang cari aja di Munkid Mina Dolal. Berusaha untuk mendapatkan keyakinan, hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode-metode begini dan begitu, tetapi metode ilmiah, metode rasional dan metode empiris indrawi itu oleh Al-Ghazali sendiri dianggap sebagai sesuatu yang keliru. Sekali lagi, saya ingin mensucikan Allah sesuci-sucinya, mentransendensikan Allah setransenden-transendennya, sehingga kita hanya bisa menikmati ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda Allah, dan saya tidak akan mempertanyakan Allah, apakah Allah duduk di atas aras dengan bersila, atau apakah tangan Allah segede neraka. Saya gak akan bahas yang seperti itu. Saya akan mengabaikan itu semua. Kalau misalkan nanti kan bisa diuji secara rasional, bahkan saya juga tidak mau merasionalisasikannya. Kalau misalkan ya tadi itu, kalau rasional itu tadi kan dikatakan guru gembul 1 istri dan 3 dan 4 istri dalam waktu yang bersamaan, mustahil kan? Mustahil. Kata siapa? Cek lagi. Coba Neil Bohr dalam konferensi Solvay, dia dapat Nobel dari mana? Dia dapat Nobel dari pembuktian bahwa elektron bisa ada di 2 tempat sekaligus, tergantung pada siapa yang mengamatinya. Mengamatinya artinya apa? Puncak dari ilmu pengetahuan adalah subjektivitas, tergantung pada subjek. Dan ini juga sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina. Ibnu Sina pernah mengeluarkan sebuah pernyataan yang kemudian dianggap kontroversial. Ibnu Sina mengatakan bahwa Allah tidak maha mengetahui. Sadis kan? Allah tidak maha mengetahui. Loh, kenapa Allah tidak maha mengetahui? Karena sebenarnya Ibnu Sina bukan mengatakan Allah tidak maha mengetahui. Ibnu Sina hanya mengatakan Allah maha mengetahui, tetapi dengan pengetahuan yang berbeda dengan kita. Jadi ini sebenarnya adalah cara Ibnu Sina untuk ngerosting ilmu pengetahuan ilmiah kita. Maksudnya apa? Pengetahuan itu didasarkan pada objektivitas. Misalkan ya, ini warnanya apa? Putih. Siapa yang bilang ini hitam? Oke? Mau bersumpah mubahalah bahwa ini hitam? Mau bersumpah, ini semuanya putih ya, disepakati ya. Kenapa kita menyebutnya secara keseluruhan kita menyebut ini putih? Kita menyebut semuanya ini putih karena apa? Karena kita didorong, dipaksa oleh objektivitas. Objektivitas artinya apa? Harus sesuai dengan objek. Jadi kalau saya sebut ini air, saya benar. Kalau saya sebut ini adalah kereta api, tidak benar. Karena objeknya dinamai secara sepakat bersama itu adalah ini air mineral, begitu kan? Nah artinya apa? Pengetahuan mengikuti objek. Maka kata Ibnu Sina adalah mustahil Allah mengikuti apa yang diketahuinya. Ngerti kan? Mustahil Allah mengikuti apa yang diketahuinya. Karena yang sesungguhnya terjadi adalah Allah itu diikuti tentang oleh apa yang diketahuinya. Jadi Allah mengetahui bahwa alam semesta ini ada, maka semesta ini ada. Makanya dalam Al-Farabi dengan teori emanasinya itu, Allah berpikir tentang alam semesta, maka alam semesta ini ada. Jadi Allah sendiri yang munculkan pengetahuan itu. Jadi subjektivitas. Nah, inilah yang kemudian menjadi sangat buruk kalau misalkan diterapkan pada manusia. Manusia, pengetahuan tertingginya adalah ilmiah. Ilmiah itu artinya apa? Sesuai dengan objeknya. Sesuai dengan objeknya berarti harus sesuai dengan apa yang dilihat dan disadarinya. Padahal itu terbatas. Makanya cuman saya paham kalau misalkan Ustadz Nuruddin tadi berapi-api menyalahkan saya karena beliau mengambil definisi ilmiahnya itu adalah dari sumber-sumber teologis. Mungkin gitu ya. Hah? Filsafat. Oh ya, filsafat, baik. Oke, sudah googlingnya. Oke, jadi sekali lagi, ketika saya katakan Allah tidak bisa dinalar, itu adalah pernyataan para ulama salaf. Saya pikir sudah disepakati. Ketika ada sebuah pertanyaan dari orang-orang Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Maka Ahmad bin Hambal yang kemudian kita ikuti menjawab bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Lalu kalam Allah itu apa? Kata Mu'tazilah. Lalu Ahmad bin Hambal mengatakan apa?
Tidak mengatakan apa-apa, karena beliau hanya mengikuti Quran dan Sunnah saja. Yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah terkait dengan akidah, beliau bungkam. Dan tidak mau menjelaskan sama sekali terkait dengan hal itu. Maka sangat luar biasa ketika Kaira sekarang mengumpulkan begitu banyak orang untuk menggibahkan Tuhan. Jadi gitu ya, jadi nalar sederhananya. Tapi kemudian saya ingin mempertanyakan sesuatu yang sangat sederhana. Kan gini ya, dalam doktrin Islam, pahami tentang sifat-sifat Tuhan, pahami tentang wujud, tentang ciptaan-ciptaannya, tentang tanda-tandanya, tapi jangan berpikir tentang zatnya. Begitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa kaum muslimin justru malah ribut soal zat Allah dan berdebat soalnya, tapi tanda-tandanya tentang ciptaan-ciptaannya itu diabaikan. Yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk melihat tanda-tandanya kita abaikan, sedangkan yang benar-benar berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang zatnya itu kita bicarakan. Kenapa coba seperti itu? Ini kan pertanyaan. Nanti silakan, ini pertanyaan retoris, silakan jawab aja untuk semua orang yang ada di sini gitu. Kenapa ciptaan-ciptaan Allah tidak dibahas? Tapi kalau misalkan tentang Allahnya kita ribut di situ. Nih, Mik, demi Allah ini bukan orang buat bikinan orang Islam. Ini pabriknya mungkin dari Cina atau dari Jepang. Itu kursi-kursi itu nggak ada yang buatan Muslim. Jadi Muslim sampai sekarang itu terpuruk, tidak menghasilkan peradaban, tidak berkontribusi terhadap masyarakat. Ya paling mereka akan nyari, oh tapi kan leluhur kami Ibnu Sina. Ya paling jawabannya seperti itu. Kenapa kaum muslimin sekarang tidak menghasilkan peradaban? Karena bertentangan dengan syariah Allah. Allah nyuruh bahwa yang harus kita pelajari itu adalah meja, kursi, alam semesta, matahari, energi terbarukan, mobil, motor, dan sebagainya. Lalu apa yang sekarang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ngegibahin masalah-masalah zat Allah. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer super, komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Ya, tahu. Nah, coba saya tanyakan. Perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah membahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah. Lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan. Itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Yang harusnya diperdebatkan itu adalah tentang perintah Allah itu adalah visi kaum muslimin itu apa? Memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya buat manusia. Nah, pikirkan bagaimana caranya itu. Bukan berdebat soal zat Allah kayak gimana. Apakah Allah bisa dirasionalisasikan atau tidak. Nanti kalau misalkan tidak rasional, Anda nanti akidahnya akan... Ya. Jadi misalkan ya, metode ilmiah itu tidak hanya harus menggunakan empirisme, tapi empirisme hanya salah satu bagian dari metodologi ilmiah. Tapi bahkan setelah ada empirisme, rasionalisme disatukan oleh Immanuel Kant, dipertontonkan kemudian oleh Auguste Comte, kemudian ditentang lagi nanti oleh Nietzsche misalkan, kemudian nanti coba disatukan oleh Wilson dan lain sebagainya. Nah, itu dinamika seperti itu. Apakah itu tidak kurang ajar kalau misalkan itu disematkan objeknya adalah Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya di sini kepada orang-orang. Jadi kita jangan fokus sama hal-hal yang semacam itu. Makanya udah beres ini saya mau ke Pak Mardigu ngobrol ini itu soal ekonomi negara. Itu jauh lebih penting. Dan ketika misalkan saya mengatakan ya, saya mengatakan Allah duduk di atas arash. Gimana metodologi apa yang saya bisa gunakan untuk Allah duduk di atas arash? Ya enggak, ya sudah saya berpasrah diri, kan Islam itu berpasrah diri. Pasrah diri pada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran dan Sunnahnya. Kalau misalkan ada seperti itu ya sudah, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat, udah selesai di situ aja. Tapi terkait masalah duniawi, terkait dengan masalah-masalah kehidupan dan sebagainya, maka sumpah saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan metodologi ilmiah untuk melakukan pembuktiannya. Saya menduga bahwa pikiran saya bahwa Allah tidak bisa diilmiahkan, bahwa akidah itu tidak bisa dirasionalisasikan, itu sebenarnya saya duga awalnya ya, itu adalah konsensus bersama yang semuanya sudah paham gitu. Cuman kok tiba-tiba ada diskusi. Cuman ya tadi itu kesalahpahamannya itu adalah beliau mengatakan bahwa akidah itu adalah kalam. Padahal kalam itu adalah teori tentang akidah, itu bukan akidahnya. Tapi ya nantilah. Yang intinya adalah begini. Mungkin dunia ini sedang terbalik. Jadi akhir zaman itu kan muncul Dajjal, dan Dajjal itu membolak-balik, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak gitu. Jadi ketika saya mengatakan Allah mustahil dijangkau oleh akal pikiran manusia, maka itu adalah kepercayaan kaum muslimin generasi awal. Tapi kemudian ketika itu digugat, saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Apakah Islam seasing ini?
Kita sepakati bahwa Allah Subhanahu wa taala dekati dengan sifat-sifatnya, dengan ciptaan-ciptaannya, dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita demi Allah tidak akan pernah meragukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menjadi tidak meragukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan metode ilmiah. Karena yang ilmiah-ilmiah itu gak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Guru Gembul. Wih, dua-duanya berapi-api ya tadi. Aduh. Tapi saya nggak pakai referensi. Gak ilmiah saya. Mungkin ada titik ilmiah, ada, oke. Nanti. Oke, selanjutnya ada sesi tanggapan dari masing-masing narasumber. Jadi kurang lebih sebenarnya tadi sudah terjadi bahwasanya dari Pak Nurudin merespon Guru Gembul dan Pak Guru Gembul merespon Pak Nurudin. Nah, saya kira kita akan kasih waktu 10 menit untuk saling merespon. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab dengan kawan-kawan peserta 1 termin saja. Oke, jadi ada sesi tanggap dari Pak Nurudin ke Pak Guru Gembul. Silakan. 10 menit. Terus saya sangat kecewa pada kesempatan kali ini. Kita berharap ada debat intelektual berbasis pada referensi dan argumentasi, tapi seperti Anda lihat, beliau tidak memaparkan satu referensi pun, baik dari tradisi kesarjanaan Islam maupun tradisi kesarjanaan Barat. Saya belum memaparkan semuanya, hadirin. Jadi saya agak kecewa ketika beliau menyimpulkan, itu kan dasarnya teologi. Loh, saya ini baca buku filsafat, sekolah jurusan filsafat 9 tahun. Mohon maaf Pak Guru Gembul, jangan sembarangan mentang-mentang bahasa Arab terus teologi begitu. Enggak. Kitab yang saya kutip itu judulnya, saudara-saudara sekalian, Falsafatuna, filsafat kami. Itu buku filsafat. Beliau bicara panjang lebar tentang kita harus memperhatikan yang lebih penting, tentang bicara ekonomi, politik. Siapa yang mengingkari sih? Kalau bicara kayak gitu penting, siapa yang mengingkari? Likulli maqam maqal. Setiap makom itu ya ada perkataan yang pas. Kita lagi debat masalah ini, yang gak usah bicara panjang lebar kemana-mana gitu loh. Itulah pentingnya belajar ilmu debat, saudara-saudara sekalian. Biar Anda tahu bagaimana caranya memposisikan mahal liza, ini namanya mu'allil, ini namanya sa'il, ini klaim, ini bantahan atas klaim. Beliau tidak mengklaim sama sekali apa yang saya paparkan tadi. Hanya bicara panjang lebar ke sana kemari, tidak tanpa menyinggung jantung persoalannya. Saya tadi mengatakan, ini kita lagi bahas akidah Islam itu bisa nggak dibuktikan secara ilmiah. Tadi saya ngomong itu, Pak. Jangan dipotong, jangan dipotong. Jangan dipotong. Kita bukan netizen, mohon maaf. Kita lagi belajar di akademisi gitu loh. Tolong kita jaga adab intelektual ya. Nanti ada Bapak sendiri, ada bagiannya. Kemudian beliau bicara tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali katanya bertobat dari ilmu kalam. Pak, coba baca langsung bukunya. Perlu nggak saya bacain Al-Munki bin Abdullah? Kasih saya satu ungkapan Al-Ghazali mengingkari keabsahan ilmu kalam secara metode keilmuan. Al-Ghazali imamul mutakallimin. Al-Ghazali imamnya para teolog gitu loh. Nah, lihat sini. Ya, beliau bicara nggak pakai referensi kan? Saya bicara referensi. Beliau tadi mengatakan zat Allah itu tidak bisa diketahui. Pak, dari dulu para teolog udah mengatakan begitu. Jangankan para teolog, Nabi pun nggak tahu hakikat Allah itu. Dan itu tidak mengenai keagungan Nabi loh ya. Kenapa? Karena kalau hakikat Allah itu diketahui, Allah terbatas dong kalau begitu. Jadi semua teolog sepakat hakikat Allah itu tidak diketahui. Tapi itu tidak berarti menghalangi kita untuk memahami dan mengenal Allah melalui sifatnya berdasarkan metode rasional yang kita pahami dan wahyu yang terpercaya. Oke, beliau nggak pakai referensi kan? Saya pakai referensi. Dari mana itu ungkapan? Oke, ini namanya kajian ilmiah kayak begini nih. Referensinya jelas gitu loh. Beliau dari mana referensinya? Saya juga nggak paham. Oke, lihat nih Al-Amidi mengatakan, jadi zat Allah itu memang iya hakikatnya nggak bisa diketahui, nggak usah panjang lebar mengatakan begitu. Tsumma tasawwur syai', penggambaran terhadap sesuatu, saudara-saudara sekalian, taratan yakunu bi tasawwur dzatiyatihi, terkadang digambarkan dengan esensinya, wa muqawimatihi, dan pembeda-pembeda diferensinya gitu kira-kira ya, esensinya ingkana murakkaban, kalau dia tersusun. Ada genus, ada diferensia gitu kan, ada belajar logika kan? Kadang manusia, apa itu manusia? Hayawan natik, rational animal. Hewan yang berpikir. Itu tuh, kadang-kadang begitu tuh. Wataratan bitasawur khawasihi walawazimi. Terkadang penggambaran sesuatu itu digambarkan dengan kekhasannya, sifat-sifat khasnya, walawazimihi, dan konsekuensi-konsekuensinya. Wasawaun kana murakkaban aw basitan. Lakin dzat wajibul wujud, tetapi Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud basito, dia tidak tersusun. Karena itu enggak ada genusnya, enggak ada diferensianya. Ghairu murakkabah kama yati. Fatasawwuruha la yakun bitariqil awal bal bitsani. Jadi mengetahui Allah itu tidak dengan esensinya, tapi dengan cara mengetahui kekhasan sifatnya, konsekuensinya. Coba, kalau Allah itu menciptakan alam semesta ini, masa dia nggak berkuasa sih? Dia berkuasa dong. Ini rasio kita mengatakan begitu loh. Dan agama datang dengan teks yang mengatakan Allah Maha Kuasa. Itu mengenal Allah dengan sifatnya, bukan dengan zatnya. Nggak ada teolog itu sepanjang zaman mengatakan kita ingin menyampaikan hakikat Allah. Enggak.
Kita ingin menyampaikan awal wajib alal insan, kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Allah. Kalau beliau kebalikannya, Allah nggak bisa diketahui, ngomong panjang lebar ke sana kemari. Loh, teolog di mana-mana ngomongnya begitu. Kewajiban pertama itu mengenal Allah. Pak, betul kemajuan saintifik itu penting, tapi kita kan akan mati loh. Kita ketemu Tuhan loh. Anda kalau nggak percaya Tuhan sejak di dunia, amal Anda bisa sia-sia loh. Jangan abaikan juga pentingnya akidah itu. Anda harus punya pemahaman yang benar tentang Tuhan itu. Makanya kita berdebat nih, Tuhan tuh ada apa enggak gitu loh. Kalau dia ada, bukti ilmiahnya apa? Itu pertanyaan rasional. Bagaimana Anda membuktikan meyakinkan orang atas bahwa Tuhan ada, kalau Anda tidak bisa membuktikan, tidak punya metode ilmiah yang bisa diuji bersama-sama. Bisa diuji loh bersama-sama. Metode rasional itu. Dan beliau tidak memaparkan kritik sama sekali, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengatakan ungkapan Al-Ghazali yang beliau katakan katanya bertobat dari ilmu kalam. Al-Ghazali itu bukan bertobat dari ilmu kalam, Pak. Beliau dalam pengalaman spiritualnya sampai pada kesimpulan bahwa keimanan para sufi itu level keimanan tertinggi gitu loh. Nggak menafikan bahwa para teologi itu punya manhaj yang sahih. Nanti saya bacakan begini kalau saya punya waktu. Dibaca referensi aslinya gitu loh, jangan buku terjemahan. Langsung Pak, saya bacakan referensi aslinya nih. Mungkin minat dolal ya. Summa ini ibtada'tu bi ilmil kalam. Fahassaltuhu wa aqaltuhu wa tala'tu kutubal mutahaqqiqina minhum wa sannaftu fihi, dia mengarang Al-Ghazali. Ma aradtu an usannifa fa sadaqtuhu ilman wafiyan bi maqsudihi. Ayo, artinya apa itu Bang Bul? Tidak hafal. Iya, makanya jangan bicara akidah kalau belum baca referensinya. Itu dong ilmiahnya begitu dong. Di mana-mana kajian ilmiah itu harus baca dulu baru menghukumi. Bukan ngomong dulu data belakangan, kebalik. Kita baca dulu referensinya gitu loh. Jadi beliau mengatakan ilmu kalam itu bisa memenuhi tujuannya, yaitu apa? Hifadz akidati ahli sunnah, menjaga akidah ahli sunnah. Dan memang itu tujuan kita kok. Kita tidak sedang mengajak Anda untuk memahami hakikat Tuhan. Kita mengajak Anda untuk mengenal Tuhan berdasarkan ala hasab qadar taqwa basyari, ala hasab taqwa basyariah, berdasarkan kemampuan manusia dan referensi-referensi yang bertanggung jawaban kesahihannya. Beliau tadi juga, saya menyayangkan ini. Coba yang teliti gitu, ketika presentator menyampaikan contoh, itu diteliti contohnya seperti apa. Saya itu memberikan contoh Pak Gumbul tadi punya istri 4 itu. Jadi gini loh, dalam akidah itu, ada sesuatu yang tidak ada secara indrawi, ada sesuatu yang mustahil ada secara akal, gitu loh. Saya mengatakan, andaikan nih Pak Guru Gumbul punya istri 1, sekarang andaikan. Itu saya mengatakan, Guru Gumbul memiliki istri 4. Kan sekarang istrinya 1. Itu nggak ada kan, fakta itu nggak ada kan di alam indrawi, tapi itu mungkin secara akal, gitu loh. Itu beda tuh ungkapan itu dengan ungkapan Guru Gumbul hidup sekaligus tidak hidup. Yang satu saya katakan ini tidak ada secara indrawi tapi mungkin secara akli, secara akal. Yang satu lagi yang mengatakan Guru Gumbul hidup tidak hidup itu mustahil secara rasional. Gitu loh. Contoh saya itu boleh memsimplifikasi gitu kan. Nah, maksud saya mencontohkan itu apa? Metode indrawi itu tidak akan bisa memastikan kemustahilan dua proposisi itu. Tidak akan bisa membedakan dua macam proposisi semacam itu yang mungkin secara akal tapi tidak ada secara indrawi dengan mustahil secara akal tidak akan pernah ada gitu loh. Gitu ya. Jadi pertanyaan saya dan mohon dijawab sama Pak Gembul. Intinya itu, Anda mengakui nggak pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah? Kalau Anda mengakui dan pastinya mengakui karena ketika dia mengatakan pengetahuan rasional misalnya tidak ilmiah, Anda harus menggunakan rasio loh untuk membuktikan itu. Anda harus menggunakan pengetahuan rasional loh untuk sampai pada kesimpulan pengetahuan rasional tidak ilmiah. Mau tidak mau kan? Akan dipaksa pada akhirnya. Kalau Anda mengakui pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah dan akidah Islam itu punya dasar-dasar rasional, ya berarti kalau begitu ilmiah dong dasar-dasar keyakinan kita itu. Gitu ya. Jadi mohon maaf kita jangan digeret ke pembahasan-pembahasan yang sifatnya sampingan dan tidak terkait dengan tema utama. Saya kutip lagi buku filsafat ya. 1 menit. Baik, 1 menit. Saya harus membaca buku teologi lagi. Saya kutip Sarjana Barat. Beliau kan tadi bicara panjang lebar kemana-mana bahwa ngapain kita bicara Tuhan? Tuhan tuh haram didekati loh. Teologi itu selama berabad-abad bikin karangan kita beribuan jilid itu ngapain itu? Mereka tahu Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang setara dengannya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk memahami dan mengetahui mengenal Allah berdasarkan petunjuk hukum-hukum rasional bersifat pasti dan wahyu yang terpercaya. Terpercaya loh ya, bukan hanya diklaim sebagai wahyu. Lihat, John Lennox punya buku namanya God's Undertaker. Saya bacakan teksnya. Ini kritik atas orang-orang ateis yang mengatakan kalau kita percaya Tuhan itu seolah kita menafikan pentingnya sains. The notion that belief in creator God who create and who upholds the universe would bring science to an end is frankly fallacious. Jadi meyakini Tuhan ada dan itu bisa menghentikan sains, itu falasi itu. Itu logika cacat itu. Emang tahu nggak kenapa katanya?
believing that the engine of the car had been designed by Mr. Ford would not stop anybody from investigating scientifically how the engine worked. Jadi meyakini bahwa sebuah mobil itu, mesin mobil itu didesain oleh seseorang namanya Ford. Anda percaya nih bahwa desainer mobil ini namanya Ford. Itu nggak menghalangi orang untuk meneliti komponen mobil itu sendiri gitu loh. Jadi kalau Anda percaya Tuhan, itu nggak akan menghalangi Anda untuk menjadi saintis sejati. Karena Tuhan itu adalah sebab utama di balik keterlahiran alam semesta ini. Nah, keyakinan itu nggak menghalangi kita untuk meneliti alam. Jadi kalau Anda percaya mobil Toyota dibuat oleh si fulan, apakah itu artinya Anda berhenti jadi seorang bengkel, jadi seorang tukang bengkel? Ya nggak usah gitu loh. Jalan, sains jalan, akidah jalan, tapi Anda harus buktikan. Karena di luar sana ada orang-orang yang menolak akidah semacam ini. Bagaimana cara membuktikannya kalau nggak punya sandaran rasional? Mereka nggak percaya Quran, nggak percaya hadis. Satu-satunya jalan untuk membuktikan dan meyakinkan mereka secara rasional itu adalah hukum akal. Ya, saya beliau tadi bukti itu Anda mengatakan Tuhan itu nggak bisa diindrawi, hanya bisa dengan rasional. Buktikan sekarang keberadaan saya secara rasional. Loh, Anda nggak usah dibuktikan secara rasional. Indra saya sudah memastikan keberadaan Anda. Itu namanya qiyas ma'al farik gitu loh. Allah mau wajibul wujud ghairu mahsus. Allah itu zat yang wajibul wujud yang tidak terindra. Beliau terindra. Sudah? Oh, bisa disamakan. Ya, sekian. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya Pak Guru Gembul, silahkan merespon 10 menit. Tolong acungkan tangan, ada orang nggak yang di sini sadar bahwa di antara sekian banyak perdebatan, sebenarnya kita tuh memperdebatkan hanya pada masalah konsep, padahal ujungnya sepakat. Tolong acungkan tangan, siapa yang sadar itu? Sadar bahwa sebenarnya pada dasar-dasarnya kita tuh sepakat, yang membedakannya itu adalah kita membawakan dengan gaya yang berbeda, beliau dengan referensi yang sangat banyak, saya mah siapa tuh cuma YouTuber. Tapi sebenarnya misalkan seperti ini ya, beliau berulang-ulang mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya katakan. Beliau mengatakan berulang-ulang bahwa saya memahami ilmiah itu hanya secara empirisme saja, tidak secara rasional. Ya tidak, saya memahami yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah diawali dengan konfirmasi atas indrawi terhadap sebuah pengetahuan. Nah, kemudian nanti diuji secara empiris dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bahkan itu pun tidak mungkin bisa menjangkau kebenaran yang hakiki. Pada bagian itu sepakat ya? Sepakat? Bahwa ilmiah itu tidak mungkin bisa menjangkau sesuatu yang hakiki, disepakati ya? Oke, disepakati. Nah, karena Allah itu adalah sesuatu yang hakiki, maka bahkan dengan pengujian empirisme dan pengujian rasional, sehingga kita sebut sebagai sesuatu yang ilmiah, itu tidak mungkin bisa menjangkau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat ya? Bahwa ilmu manusia dan jangkauan manusia, metodologi ilmu manusia, itu tidak mungkin bisa menjangkau zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat ya? Oh tidak, gimana? Apa? Zat Allah bisa dijangkau secara rasional. Iya sifatnya. Iya maksudnya saya tuh terbilang berkata-kata, mengatakan berulang-ulang. Saya tidak tahu kenapa ada polemik seperti ini. Karena saya bilang, saya bahkan memisahkan antara zat Allah dengan sifat Allah. Saya bilang gitu berulang-ulang kan? Ya makanya sok, ada nggak yang bertentangan dengan klaim saya bahwa satu yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah awal mulanya dibuktikan secara indrawi, kemudian disetujui dengan empirisme. Tapi bahkan setelah itu pun maka Allah tidak akan terjangkau, zat Allah ya, zat Allah tidak akan terjangkau oleh pengetahuan dan metodologi manusia. Setuju nggak itu? Setuju ya? Setuju kan? Oke, 2 poin. Kemudian yang ketiganya itu adalah bahwa Allah itu menghendaki agar kita hanya fokus kajian-kajian itu pada sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda Allah, tanpa mengusik zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita fokusnya pada ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan. Tetapi tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita percaya apa adanya, sami'na wa ta'na. Setuju nggak itu? Apa? Jumping conclusion. Oke, apa? Ya, oke. Terima kasih. Jadi gini, yang saya maksudkan tentang akidah itu adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan-perbuatannya. Jadi kita luruskan yang dimaksud dengan akidah versi saya. Itu adalah tentang Allah, tentang zat Allah dan tentang perbuatan-perbuatannya. Versi saya. Ya, makanya itu versi saya. Oke, tenang. Oh, tenang dulu, tenang. Oke, makanya saya silahkan, ada yang nggak setuju nggak? Kan tadi itu jumping, oke. Kemudian saya katakan, saya jelaskan, saya eksplanasikan bahwa yang saya pahami tentang akidah itu adalah tentang zat Allah dan perbuatan-perbuatannya. Sehingga apapun yang saya katakan tadi tentang akidah itu adalah menyangkut masalah-masalah seperti itu. Nah, versi saya, oke. Ada nggak yang tidak setuju dengan itu? Oke? Akang silahkan, Kang.
Pertanyaan. Ya, makanya saya bilang gitu. Jadi ini tuh sebenarnya dari awal tuh kita tuh bersepakat. Makanya saya heran, kita tuh ternyata berbeda pendapat itu hanya pada soal diksi-diksi, hanya pada konsep-konsep. Enggak, oke, nanti kita diskusikan ya. Tapi intinya... Apa? Saya nggak mengklaim setuju, saya tanya, ada nggak yang nggak setuju? Gitu. Oh, nggak setuju? Oke, tidak setuju pada bagian mana? Saya misalkan mengatakan sekali lagi ya, bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dipahami dan diketahui bahkan oleh metodologi ilmiah. Itu bagian mana yang tidak setujunya? Metode ilmiah itu adalah metode pembuktian rasional dan empirisme. Coba buka Google aja. Nggak, saya nggak pakai referensi. Saya pernah menjelaskan bahwa ya makanya silahkan aja konfirmasi langsung aja. Aduh maaf. Silahkan sekarang konfirmasi, silahkan buka apa yang dimaksud dengan metodologi ilmiah. Kan saya bilang, saya tidak mengklaim kebenaran, saya bahkan tidak mengklaim otoritas keilmuan. Tidak seperti Ustadz tadi itu, saya bilang sejak awal. Silahkan konfirmasi ke akang-akang, ke teteh-teteh. Kalau tidak bisa, silahkan langsung googling. Nah itu ada yang googling, silahkan. Apakah metodologi ilmiah itu artinya adalah pembuktian secara empirisme dan rasional atau tidak? Silahkan googling. Coba cek aja langsung, karena saya nggak pernah bawa otoritas dalam hal ini. Saya ngajak diskusi secara terbuka. Bukan mengajak orang untuk ini otoritasnya dari sini, enggak. Saya mau bukan siapa-siapa. Oke, ada yang mau membantah dengan yang tadi? Yang memang tidak terdefinisikan. Bagus. Saya menjelaskan sejak awal misalkan ya, ketika saya mengutip pernyataan Imam Malik bahwa Allah istiwa misalkan, saya di situ menegaskan pernyataan Imam Malik bahwa jangan bertanya soal bagaimana. Itu kan pasti tentang zatnya. Saya nggak mungkin itu berbicara tentang ciptaan dan lain sebagainya. Kan enggak. Jadi sebenarnya definisi akidah yang saya pahami adalah bahwa terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah dan zat-zat Allah, maka saya tidak akan membicarakannya dan saya tidak akan percaya pada pembuktian ilmiah. Gitu. Kalau misalkan nanti ada definisi yang lain bahwa yang dimaksud dengan akidah itu adalah sampai rentetan-rentetan belakangnya misalkan tentang alam akhirat itu begini dan begitu dan sebagainya, ya silahkan saja. Tapi dalam diskusi ini saya menekankan tentang zat Allah yang saya sucikan sesuci-sucinya, setransenden-transendennya, sehingga saya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Oke? Masih ada yang membantahnya? Ada ya? Oke, nggak apa-apa. Iya. Kedengaran kok. Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya mungkin Pak Guru memang betul kata Pak Nurudin ya, bahwa kita di sini harus memberikan rujukan dari apa yang kita bahas, karena kita harus melakukan definisi secara jelas dulu apa yang kita bahas dari objeknya, kemudian baru kita bisa membahas detailnya secara terperinci. Kenapa? Karena yang pertama tadi misalkan Pak Guru ketika bilang Imam Malik tidak pernah membantah terkait Tuhan tidak bisa dijangkau. Imam Ahmad juga sama mengatakan bahwa Tuhan juga tidak bisa dijangkau karena beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kan begitu ya. Imam Malik berkata jangan bertanya. Oke, Imam Malik bertanya jangan bertanya. Terus kemudian Imam Ahmad juga menolak ketika ditanya Al-Quran adalah firman Allah. Cuman masalahnya di sini Pak Guru sepertinya melakukan logical fallacy, cherry picking. Kenapa? Karena pernyataan-pernyataan Pak Guru terkait hal tersebut itu belum tentu keyakinan Imam Ahmad, keyakinan Imam Malik itu sama dengan keyakinan Pak Guru ketika Pak Guru mengutip beliau. Jadi misalkan Pak Guru tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dijangkau atau tidak boleh bertanya tentang zat Tuhan, misalkan seperti itu. Nah, apakah Imam Malik ketika mengatakan seperti itu, sebelumnya secara definisi, secara akidah, secara beliau keilmuan dari sisi ilmiahnya, atau dari sisi beliau mengakui diri sebagai seorang muslim, itu sama dengan pemikiran Pak Guru ketika Pak Guru mengatakan hal yang sama. Karena apa tadi? Karena misalkan Pak Guru juga mengatakan tadi di kitabnya Imam Al-Ghazali. Saya baca kitab Tahafut Al-Falasifah, itu yang membahas tentang para saintis, karena zaman dulu kan saintis disebut dengan filsafat naturalis kan. Nah, di dalam kitab tersebut filsafat Tahafut Al-Falasifah itu beliau juga menggunakan ilmu kalam ya kan. Terus kemudian juga di dalam kitab Al-Munqidh minad Dhalal, Pak Guru kan bilang bahwa Imam Al-Ghazali itu tobat dari ilmu kalam, padahal tidak sama sekali. Di dalam Tahafut Al-Falasifah beliau sangat menggunakan ilmu kalam. Kemudian di dalam kitab beliau yang kedua juga di Al-Iqtisad fil I'tiqad, nah itu juga beliau menggunakan ilmu kalam yang secara
fundamental dilakukan agar itu bisa membuat bantahan dan bukti yang paling bagus secara ilmiah. Satu lagi Pak, sedikit Pak. Iya, satu lagi sedikit aja. Nah, yang tadi beliau bilang bahwa Imam Al-Ghazali bertobat dalam kitab Al-Mundhir Nudawal, beliau bukan bertobat dari ilmu kalam, bukan sama sekali bertobat, tapi beliau mengatakan bahwa yang namanya ilmu kalam itu hanya bisa digunakan untuk berbantah-bantahan secara logis, tapi untuk mencapai kebenaran hakiki, beliau itu menggunakan kitab tasawuf, makanya beliau mengasingkan diri ketika beliau jadi rektor waktu itu kan. Nah, begitu Pak yang saya maksud itu. Terima kasih. Iya, jadi sama kan sebenarnya? Beda Pak. Jadi beliau mengatakan bahwa Al-Ghazali menganggap bahwa ilmu kalam itu tidak bisa menjangkau pada sesuatu yang berhubungan dengan Allah, sehingga beliau memilih tasawuf. Jadi gimana? Ulang, kasih lagi mic-nya. Oke. Kok saya yang debat jadinya Pak? Enggak, ini meluruskan perspektif. Nah, dari narasumbernya tadi ya. Nah, oke, baik. Jadi di dalam kitab Islam, di dalam Islam itu kan ada yang namanya hukum jurisprudensi ya, atau fikih. Nah, di dalam fikih kita tuh nggak ngurusin tentang dosa, tentang pahala, tentang surga, tentang neraka, itu enggak. Fikih itu membahas tentang tata cara bagaimana kita sholat dan lain sebagainya. Nah, Imam Al-Ghazali pun beliau adalah orang yang ahli dalam ibadah kan, atau dalam fikih, yang beliau juga bikin kitab yang namanya Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Bidayatul Hidayah gitu. Nah, ketika kita mengatakan fikih, bukan berarti kita ini sholat tidak mengharap surga gitu Pak. Maksudnya, jadi ketika misalkan kita sholat nih, rukun sholat kita tahu nih hukum-hukumnya. Nah, Imam Al-Ghazali itu mengkritik orang-orang fikih yang terus-terusan berdebat dengan hukum-hukum fikih, tapi ketika orang tersebut itu merasa bahwa ketika dia sudah mencapai rukun-rukun sholat, artinya dia sudah merasa yakin bahwa sholat dia sudah diterima. Gitu. Nah, maka dari itu beliau dari situ mengasingkan diri untuk mengetahui kira-kira kesucian saya itu hakikatnya sampai mana. Jadi ada bedanya Pak antara beliau itu tadi ketika mengatakan ilmu kalam itu tidak bisa mencapai kebenaran hakiki, tapi beliau itu bukan berarti menegasikan kebenaran hakiki itu bisa dicapai oleh ilmu kalam. Itu beda. Dari mana? Bukan berarti itu tahu dari mana? Ya itu dari rumusan Imam Al-Ghazali Pak. Jadi ya, okay. makanya saya bilang tolong bawa referensi gitu. Ya, biar kita tahu dalil teksnya gitu Pak. Terima kasih banyak. Ya, oke lah. Tapi balik lagi lah. Apa? Ya, oke. Terakhir ya. Oke, sekali lagi ya. Ini saya juga heran kenapa bisa menjadi seperti ini. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sudah umum kita ketahui. Saya tidak mau kesana kesini seperti yang tadi ditudingkan. Saya tetap balik lagi pada judul awal. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia? Apakah bisa diuji secara ilmiah? Saya mengatakan tidak. Gitu kan? Nah, ya itu dasarnya itu. Kalau misalkan nanti ada turunan-turunan perdebatan sekitar apakah akidah yang dimaksud itu menyangkut begini dan begitu, saya jelaskan di awal, definisi akidah yang saya pahami adalah begitu. Jadi, klaim saya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari pendekatan rasional dan pendekatan ilmiah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala didekatinya tidak dengan metodologi ilmiah. Hah? Oke. Atau gini, kelihatannya sudah cukup panjang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya boleh jawab ya? Oh, enggak. Ini kan tadi karena sudah akan terkumpul juga kan pertanyaan tadi kan. Oke. Baik, Pak Guru aman? Clear? Panas sekali semua di sini. Itulah tadi debat Guru Gembul bersama Kiai Nuruddin yang sangat luar biasa dan makin sengit nih teman-teman ya. Guru Gembul saling adu argumen bersama Kiai Nuruddin dan kita simak bersama tentang ilmiah kalamullah, dan kita bisa menilai keilmuan dan juga kemampuan dari keduanya ini sangat luar biasa, dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil pada diskusi atau debat kali ini. Dan seperti apa penilaian dari teman-teman semua, silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah selalu mengikuti Arman Al-Fatih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.